Pagi itu masih sangat buta. Alarm terus berdering nyaring hingga dia mengulurkan tangan, meraba-raba mencarinya sebelum akhirnya mematikannya. Sembari menyikat gigi, protagonis kita masih merasa sangat mengantuk. Itu adalah hari yang biasa seperti hari-hari lainnya. Pemuda itu bergegas berangkat sekolah sementara ibunya mendesak agar dia sarapan terlebih dahulu. Namun, dia menolak sambil melangkah keluar rumah, beralasan bahwa dia tidak punya waktu untuk hal itu. Pahlawan kita kemudian menghabiskan harinya di sekolah, belajar dan fokus pada pelajarannya sebelum akhirnya pulang ke rumah pada malam hari. Sang protagonis kemudian menikmati makanan sambil menonton siaran langsung di mana bintang acara tersebut mengklaim memiliki kekuatan psikis. Seperti pelajar lainnya, pahlawan kita mengakhiri harinya dengan camilan malam. Inilah kehidupan sang protagonis yang hanyalah seorang remaja laki-laki biasa. Namun, ada hal yang lebih mendalam dari kehidupan ini daripada yang terlihat. Seseorang tiba-tiba melihat pemuda itu. Dia merasa terkejut saat seorang kenalan bertubuh jangkung mendekatinya, mengklaim bahwa dia baru saja memikirkannya. Saat sang pahlawan mulai mencemaskan hal terburuk, si jangkung itu mengaku bahwa dia lapar. Sosok ini tak lain adalah Cho Chen Min yang mengancam akan memukuli sang protagonis jika dia tidak membelikan makanan untuknya. Perundung ini mengganggu kehidupan damai pahlawan kita. Kemudian, pemuda itu dilemparkan dengan brutal ke dinding. Si perundung dengan tegas menyatakan bahwa pesuruhnya harus selalu mengerjakan pekerjaan rumah untuknya sambil mengancam dan melancarkan pukulan yang kejam. Begitu saja, protagonis yang lemah itu jatuh berlutut. Cho Chen Min dan teman-temannya sangat terhibur oleh penderitaan sosok yang terengah-engah itu. Namun, salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka harus berhenti atau berisiko merenggut nyawanya. Si jangkung terus mengejek pemuda itu sambil menampar kepalanya, memaksa pahlawan yang lemah itu meminta maaf. Si pengganggu mengklaim dia tidak butuh permintaan maaf, melainkan PR-nya dikerjakan, menuntutnya untuk hanya meninggalkan sekolah setelah mengirimkan foto tugas yang sudah selesai. Dengan itu, dua orang lainnya memutuskan untuk ikut bergabung, menuntut agar dia bergegas menyelesaikan pekerjaan rumah mereka juga. Sang protagonis ditinggalkan dalam keadaan babak belur di toilet, merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dahulu, ketika dia terkena lemparan batu, dia jatuh ke tanah saat darahnya mulai menutupi beton abu-abu. Orang-orang yang lewat merasa ngeri. Sebagai anak kecil, sang protagonis mengalami kecelakaan besar, yang kini tidak dapat dia ingat lagi. Meski begitu, dia berhasil pulih secara ajaib dan menghindari kematian yang sudah pasti. Namun, akibat tragedi ini, dia mulai menderita masalah jantung dan pernapasan yang rutin. Ibunya, yang merupakan satu-satunya pendukung yang dia miliki, terpaksa membesarkan anaknya sendirian. Dan meskipun kondisinya memburuk dari hari ke hari, melalui upaya terus-menerus dari ibunya, pemuda itu dirawat hingga sehat kembali dan berhasil menjalani kehidupan normal. Kehidupan biasa ini hanya mungkin terjadi di rumah, karena pahlawan kita dipaksa untuk dicap sebagai kasus khusus di tempat lain. Karena kondisinya, dia menjadi mangsa empuk bagi anak laki-laki lain. Kenormalan yang dinikmati pemuda itu saat masih duduk di bangku SMP tiba-tiba lenyap di bangku SMA. Dan begitu saja, rutinitas normalnya berubah menjadi siklus siksaan. Setelah banyak upaya, pekerjaan rumah itu akhirnya selesai. Pahlawan kita terpaku pada kenyataan bahwa dia telah menyelesaikan semuanya tepat waktu. Dengan foto yang akhirnya dikirim ke si perundung, pemuda itu akhirnya bisa beristirahat sejenak. Namun saat duduk sendirian dengan pikirannya dalam keheningan total, dia mulai merasa frustrasi. Pemuda itu mulai memikirkan kehidupannya yang menyedihkan dan kapan keberuntungan akan berpihak padanya sekali lagi. Namun saat tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh ponselnya yang mulai berdering. Pahlawan kita merasa bingung karena dia tidak mengharapkan panggilan apapun. Dia sekarang sedang dihubungi oleh nomor misterius. Pemuda yang penasaran itu kemudian mengangkat telepon tersebut, mengira itu adalah si perundung. Namun dia tidak mampu memahami apa yang dikatakan si penelepon. Dia dengan cepat berasumsi bahwa itu adalah si jangkung dan segera mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengirim fotonya. Saat itulah, seseorang memanggilnya dengan namanya. Rasa dingin mulai merambat di punggung pemuda itu saat sebuah suara yang tidak menyenangkan menyatakan bahwa dia harus mendengarkannya agar tetap hidup. Penelepon misterius itu kemudian memintanya untuk pergi ke kantor kepala sekolah setelah sekolah menjadi gelap dan hanya keluar ketika dia mendengar keheningan. Dia diberitahu bahwa dia tidak boleh pulang atau meminta bantuan dalam bentuk apapun, tetapi harus mencari hotel yang akan dia lihat di jendela karena itu akan menjadi satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mengatakan itu, percakapan pun berakhir. Hal ini membuat Han On Beat merasa agak kesal karena dia menganggap itu adalah lelucon buruk yang dibuat dengan filter suara. Jadi pemuda itu memutuskan untuk kembali ke rumah karena tidak ada alasan lagi untuk tetap di sekolah ketika tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dengan lampu yang sekarang mati, pahlawan kita merasa penasaran. Dia berasumsi bahwa listrik dipadamkan untuk latihan simulasi. Setelah memasang kunci, Han Beat yang lapar bertanya-tanya apakah dia harus membeli secangkir ramen sebelum kembali ke rumah. Namun, saat memikirkan makanan lezat tersebut, dia tiba-tiba melihat dua sosok. Mereka lewat begitu saja di depannya. Saat dia melihat keduanya menghilang ke dalam kegelapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu mulai berpikir betapa menakutkannya orang-orang ini. Dia berasumsi bahwa mereka adalah preman dari luar sekolah. Han Beat yang meragukan kedua orang ini, bertanya-tanya apakah dia harus pergi memberitahu petugas keamanan. Namun, dia memutuskan untuk mengabaikan masalah itu dan pulang dengan diam-diam. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ruang kelasnya adalah satu-satunya tempat yang ada di lorong yang dilewati kedua orang itu. Namun saat pemuda itu pergi untuk memeriksanya, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar di sini untuknya, dia tiba-tiba mendapati dirinya tepat di depan dua kehadiran yang mengerikan. Pemuda itu mendapati dirinya berkeringat dingin dan tidak bisa bergerak saat dia disambut dengan mata yang menyeramkan dan senyum lebar yang mengerikan. Salah satu dari dua pria itu segera mengenali sang protagonis sebagai Han Beat dan
dan mengklaim bahwa mereka telah mencarinya sejak lama. Pria itu juga menyatakan bahwa dia di sini untuk melihat apakah pemuda itu memiliki barang yang mereka butuhkan sesuai dengan informasi mereka. Houndbeat mengklaim dengan suara gemetar bahwa dia tidak memiliki apapun yang bisa menarik minat mereka ketika tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Sang pahlawan mulai memuntahkan darah setelah ditusuk oleh tangan orang yang lebih tinggi itu. Dan begitu saja, dia jatuh ke tanah saat si orang gila itu mengklaim bahwa dia pasti memiliki barang tersebut. Sosok berjubah putih itu mengklaim bahwa pemuda itu berbohong dan dia pasti membawa barang unik yang mereka inginkan. Pria itu kemudian menegaskan bahwa apa yang dia cari ada di sana. Jantung siswa SMA tersebut sebelum mencabut jantung pemuda itu dari dadanya dengan senyum gila, mengklaim bahwa dia akhirnya menemukan apa yang dia dambakan. Saat tiba-tiba dia membuka matanya, protagonis kita yang ngeri akhirnya terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam kelas. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah dia mengalami cedera, masih merasa ngeri dengan apa yang telah dia alami. Houndbeat kemudian mulai tertawa, lega karena skenario ini hanyalah sebuah mimpi buruk. Setelah itu, dia segera menenangkan diri dan memutuskan untuk kembali ke rumah, hanya untuk sebuah deri mendadak yang membuat rasa dingin merambat di punggungnya. Pahlawan yang ketakutan itu kemudian menoleh dan menemukan seseorang memanggilnya, membuatnya terpaku karena itu adalah nomor yang tidak dikenal, persis seperti dalam mimpinya. Hal ini membuat Houndbeat ketakutan, takut untuk mengalami kembali mimpi buruk yang mengerikan ini. Saat telepon berdering sekali lagi, pemuda itu semakin ketakutan. Nomor dari mimpinya sekarang memanggilnya di dunia nyata. Dengan itu, sang pemuda memutuskan untuk bertindak cepat dan berlari dengan sekuat tenaga untuk memeriksa pemandangan di luar. Semuanya tampak tenang. Semuanya tampak damai, melihat tidak ada bahaya di dalam. Pahlawan kita, ia merasa lega, tersungkur ke tanah sambil menertawakan tahayulnya sendiri. Namun meski begitu, melihat betapa kenyataan sangat dekat dengan mimpi itu, dia tetap merasa ragu. Houndbeat mengangkat telepon dan mendesak penelepon yang diam itu untuk merespons. Dia meminta pihak lain dalam panggilan itu berkali-kali untuk menjawabnya, bahkan mengancam akan mengakhiri panggilan. Namun, setelah dipanggil dengan namanya, sang pahlawan mengonfirmasi bahwa itu adalah dia. Dan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara misterius itu segera mendesaknya untuk melarikan diri dari sekolah dan menjauh dari lokasi tersebut. Saat kedua penyerang semakin dekat, membuat pahlawan kita dalam keadaan panik. Suara itu mencoba menginstruksikan pemuda itu tentang apa yang harus dia lakukan untuk melarikan diri. Namun, beberapa gangguan membuat mustahil baginya untuk memahami pesan tersebut. Houndbeat meminta sosok misterius itu untuk mengulangi apa yang dikatakannya, namun komunikasi malah terputus. Pemuda itu dibiarkan bingung karena dia telah menerima instruksi yang tidak menyenangkan tanpa diberikan penjelasan apapun. Dengan begitu, dia memutuskan untuk segera meninggalkan sekolah. Tiba-tiba, lampu pun padam. Dengan itu, pemuda itu merasa ngeri dan mulai berlari secepat mungkin, melihat bagaimana dia sekarang sedang menjalani mimpi buruknya, yang berarti kedua monster itu akan segera tiba. Namun saat berlari, dia diserang rasa sakit mendadak yang membuatnya tersandung di tangga dan jatuh dengan menyakitkan ke lantai. Houndbeat yang menderita mencoba yang terbaik untuk bangun sambil mengutuk jantungnya yang lemah, yang hampir mengecewakannya dalam situasi putus asa ini. Tiba-tiba, perhatiannya teralih oleh suara langkah kaki yang mendadak. Melihat bagaimana sumber suara itu perlahan semakin dekat, dan saat dua bayangan muncul di ujung lorong, pemuda yang berusaha keras untuk melarikan diri itu mulai panik. Dia bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Sekali lagi dia mencari kemana-mana untuk tempat yang sempurna, sampai akhirnya mereka menemukan pintu yang terbuka. Melihat hal ini, pemuda itu memutuskan untuk bertindak cepat. Tak lama kemudian dua orang gila tiba di lokasi dengan senyum lebar yang penuh kegilaan. Pria-pria itu sedang mencari pemuda tersebut. Sementara itu, sang protagonis mencoba yang terbaik untuk menahan napas saat kedua pembunuh itu melewati tempat persembunyiannya. Siswa SMA itu ketakutan akan kemungkinan dirinya ditemukan. Saat kedua pria itu mulai menjauh darinya, pemuda itu mulai menunggu saat yang tepat. Dan tepat saat para pembunuh keluar dari lorong, pahlawan kita memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Dia berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Targetnya akhirnya berada di luar sekolah. Namun, dia terus berlari secepat mungkin untuk menjauh dari bahaya maut tersebut sampai akhirnya dia tiba dan membuka pintu. Dan begitu saja, siswa SMA itu akhirnya kembali ke rumahnya. Houndbeat yang kelelahan berkeringat dingin. Pengalaman ini begitu intens sehingga membuatnya jatuh berlutut. Dia kagum dengan fakta bahwa dia telah lolos dari kematian. Dia juga terpaku oleh kenyataan bahwa mimpinya menjadi kenyataan, melihat bagaimana dia benar-benar mendapati dirinya dikejar oleh pembunuh tanpa ampun. Houndbeat kesulitan memproses kejadian baru-baru ini dan alasan di balik kejadian tersebut. Namun, dia memutuskan untuk mengesampingkan hal itu untuk lain waktu dan segera menghubungi ibunya. Baru saat itulah dia dikejutkan oleh suara mendadak. Suara itu mengklaim bahwa ia telah menunggu sang protagonis untuk waktu yang lama. Dan begitu saja, sesosok bertopeng muncul di ruangan itu. Sang protagonis terkejut dan memutuskan untuk menghadapi orang asing tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pembunuh dari Saviors of Light yang dikenal sebagai Parrot. Dia kemudian mengklaim bahwa pemuda itu memiliki sebuah objek yang sangat diinginkan oleh organisasinya. Pemuda yang ngeri itu mencoba berpura-pura bodoh, namun Parrot menegaskan bahwa dia tahu betul objek mana yang dia maksud. Pembunuh itu mengklaim bahwa dia di sini untuk barang di dalam jantung sang protagonis, menyebutnya sebagai pistol. Pemuda itu tidak mampu memahami apa yang terjadi sementara sang pembunuh terkejut dengan fakta bahwa kotak penyimpanan itu ternyata adalah seorang anak kecil yang merupakan tanda ketidakpastian dari kelompok tertentu. Dia kemudian memberi target pilihan untuk menyerahkan barang itu kepadanya atau membiarkannya mengambilnya sendiri. Dia mengklaim bahwa dia setuju dengan kedua pilihan tersebut. Namun yang mengejutkan Parrot, pemuda itu tampak bingung saat bertanya kepadanya apakah dia sedang membicarakan senjata api sungguhan. Houndbeat yang dalam keadaan panik
menyatakan bahwa seorang remaja tidak punya alasan untuk membawa revolver dan bahwa pria itu telah masuk tanpa izin di rumahnya. Inilah sebabnya dia mengancam akan memanggil pihak berwenang jika pria itu tidak pergi. Baru saat itulah sang pembunuh dengan cepat memperpendek jarak dan memukul pemuda itu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya terpental ke dinding. Setelah mengatakan itu, "Apakah kau siap untuk bermain?" Pembunuh itu kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan pribadi tentang preferensinya sebelum menegaskan bahwa dia di sini bukan untuk membicarakan hal-hal sepele seperti itu. Parrot, yang yakin bahwa sang protagonis sedang mencoba berpura-pura bodoh, mendesaknya untuk memberikan barang itu segera. Dengan begitu, dia menusuk tangan pemuda itu dengan pisau saat dia memerintahkannya untuk menyerahkan pistol itu. Pahlawan kita ditinggalkan dalam rasa sakit yang luar biasa. Houndbeat mulai memohon untuk nyawanya, bersumpah bahwa dia tidak tahu barang apa yang dibicarakan pria itu sebelum memohon belas kasihan sekali lagi. Melihat hal ini, pria yang bingung itu tertawa terbahak-bahak karena kota penyimpanan itu benar-benar tidak tahu tentang harta karun di dalamnya. Dengan itu, dia menggunakan kekuatannya untuk menarik pisau dapur secara telekinetik. Hal ini mengejutkan siswa SMA itu saat dia menyaksikan bilah pisau yang melayang. Dengan begitu, Parrot memutuskan untuk mencabut pistol itu sendiri. Saat pisau-pisau itu hampir menembus daging, sang pemuda, pahlawan yang terpaku itu mulai berdoa memohon penyelamat. Ketika tiba-tiba, sebuah intervensi yang tidak terduga terjadi. Begitu saja, darah tumpah. Dalam keheningan kegelapan, warna merah mulai menodai lantai. Penyelamat yang didoakan pahlawan kita datang tepat waktu dan dia tak lain adalah ibunya. Wanita itu dengan cepat memeriksa anaknya untuk melihat apakah dia terluka. Namun saat ibunya jatuh ke tanah, pemuda itu merasa ngeri. Pahlawan kita kesulitan memahami situasinya karena dia sekarang memegang ibunya yang terluka di pelukannya. Wanita itu kemudian mendesak putranya untuk segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Namun pemuda yang hancur itu menolak untuk meninggalkannya dan bertekad untuk membawanya ke dokter. Sang pembunuh mengenali wanita itu sebagai orang yang menjaga pemegang pistol tersebut. Dia dengan nada mengejek menunjukkan bagaimana dia tiba di saat yang tepat, menyebutnya sebagai momen terbaik dari pertunjukannya, melihat bagaimana seorang penyusup memasuki panggung. Pria itu memutuskan untuk langsung ke pokok persoalan. Pada saat itu, kota penyimpanan memutuskan untuk memberikan barang yang diinginkan si bertopeng itu sebagai imbalan karena telah membiarkannya membawa ibunya ke dokter. Pada saat itu, sang wanita menyelipkan sesuatu ke dalam saku anaknya. Dan tepat saat pahlawan kita mulai memohon demi nyawa ibunya, wanita itu tiba-tiba menerjang sang pembunuh, melemparkannya ke dinding dengan sekuat tenaga. Namun, sang pembunuh memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi menimbulkan kerusakan yang lebih besar sebelum mengklaim bahwa tindakan wanita itu sia-sia. Terlepas dari rasa sakit yang dia alami, sang ibu tetap tegar dan mengaktifkan kemampuannya. Hal ini mengejutkan sang pembunuh karena dia tidak percaya pada kekuatan yang sedang dikerahkan. Pada akhirnya, wanita itu meminta maaf kepada anaknya karena merahasiakan banyak hal, mengklaim bahwa itu demi keselamatannya sendiri. Namun, dia memintanya untuk selalu ingat betapa dia akan selalu mencintainya, apapun yang terjadi. Dan setelah munculnya cahaya besar, ledakan mengerikan pun terjadi. Begitu saja, jalanan tertutup oleh puing-puing dan api. Semuanya hancur berantakan. Semuanya musnah sampai akhirnya sesosok muncul dari puing-puing. Ini tak lain adalah pahlawan kita yang berada dalam kondisi yang cukup buruk. Dia tidak mampu memahami apa yang terjadi pada ibunya dan bagaimana ibunya mengorbankan diri demi dirinya. Dan pemuda yatim piatu itu pun mendapati dirinya dengan air mata di matanya. Pemuda yang hancur itu mulai menangis sambil memikirkan kekejaman ini sampai akhirnya dia tersungkur karena tidak ada dosanya yang pantas menerima kesengsaraan seperti itu. Pemuda itu menganggap nasib ini tidak adil dan mulai memohon agar ini hanyalah mimpi. Namun, saat dia terus menangisi kesengsaraannya, sesuatu mulai bergerak tidak jauh dari sana. Pemuda itu, yang segera menyadari hal ini, merasa ngeri. Batu itu kemudian retak sebelum hancur berkeping-keping. Dari asap tersebut, sang pria muncul dengan rasa puas, menyatakan bahwa dia seharusnya mengamputasi anggota tubuh wanita itu, melihat bagaimana dia berhasil menggabungkan penghancuran diri dan pengikat anti manusia. Sang pembunuh mengklaim bahwa semuanya menjadi sia-sia ketika dia mencoba untuk menikmati dirinya sendiri. Dia kemudian menambahkan bahwa dia merasa tidak puas melihat bagaimana dia sedang dicurangi. Dengan begitu, dia memutuskan untuk melanjutkan perburuannya terhadap kotak penyimpanan tersebut. Sementara itu, pemuda itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, berlari secepat mungkin sambil mengutuk situasi tersebut. Tidak mampu memahami fakta konyol tentang bagaimana hal ini merupakan hasil dari senjata api tertentu yang ada di dadanya. Pemuda itu tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya jika dia menceritakan semua hal paranormal yang telah dia saksikan. Pahlawan kita yang putus asa, yang tidak mampu berpikir jernih, mendapati pikirannya mendung. Pada saat itu, dia terpikir ide untuk berlari menuju kantor polisi, di mana dia pasti akan menerima perlindungan terlepas dari ceritanya. Baru saat itulah dia teringat kata-kata dari suara misterius tersebut. Setelah mengingat ini, dia mulai melambat sebelum akhirnya berhenti. Pahlawan kita teringat bagaimana dia diberitahu untuk tidak meminta bantuan kepada siapapun dan pergi menuju jendela di mana sebuah hotel bisa terlihat agar dapat bertahan hidup. Sang protagonis mulai memikirkan panggilan itu dan bagaimana panggilan itu memberinya nasihat bijak untuk melarikan diri dari dua pembunuh tersenyum pertama. Di saat panik itu, pahlawan kita tidak bisa berpikir jernih. Namun, setelah meninjau fakta-fakta yang ada, dia menyadari bahwa dia hanya bisa meloloskan diri setelah bertindak persis seperti yang diperintahkan. Ini membuatnya menyadari bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia pergi ke kantor polisi. Pemuda itu kemudian mulai bertanya-tanya tentang
menemukan jendela yang disebutkan di mana sebuah hotel bisa terlihat. Karena deskripsi seperti itu cocok untuk ribuan tempat, meninggalkan kota penyimpanan tersebut tanpa petunjuk jelas yang akan menuntunnya ke tempat yang aman. Namun pada saat itu, sang pembunuh tiba di lokasi dan dengan cepat menemukan mangsanya, membuat pemuda itu meri. Seluruh tubuh pemuda itu mulai gemetar karena ketakutan. Dia segera mulai memohon untuk nyawanya. Namun saat menginjak air, dia tiba-tiba menunduk dan mendapati dirinya berada di depan sebuah pantulan yang menarik. Hal ini membuatnya cukup terpaku. Sang protagonis akhirnya menyadari bahwa pesan misterius itu tidak merujuk pada jendela sungguhan di mana bangunan hotel dapat dilihat, melainkan sebuah tempat di mana pantulan kata hotel dapat dilihat pada jendela. Dan melihat bagaimana dia baru saja membaca kata hotel dalam pantulan yang terbalik, pahlawan kita segera menyadari bahwa itu adalah tempat aman yang disebutkan dalam panggilan telepon. Namun pada saat itu, sang pembunuh menyerangnya. Siswa SMA itu merasa ngeri, jadi dia berbalik ke arah pintu masuk gedung dan memutuskan untuk bertindak cepat. Berlari secepat mungkin ke dalam sambil menaiki tangga secepat yang dia bisa. Pemuda itu ketakutan melihat bagaimana pembunuh itu semakin mendekat. Pahlawan kita, yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya, memutuskan untuk mengikuti perintah dari panggilan telepon dan menuju ke jendela ini, berdoa agar sesuatu di sana dapat menyelamatkannya. Saat dia semakin dekat ke ruangan yang dia tuju, dia merasa semakin yakin bahwa semacam keselamatan menanti di balik pintu. Namun setibanya di sana, dia terpaku oleh kekosongan yang mengerikan. Pada saat itu, dia tiba-tiba ditusuk dari belakang. Pahlawan kita sekarang terluka dan segera jatuh ke tanah. Pemuda itu merasakan dirinya berada di dalam genangan darahnya sendiri. Sosok yang kesakitan itu bahkan kesulitan bernapas saat nyawa perlahan mengalir keluar dari pembunuhnya. Sang pembunuh bertanya kepadanya apakah dia menikmati pengejaran itu. Namun pahlawan kita, yang berada di ambang kematian, mulai berdoa memohon penyelamat. Sang pembunuh mengklaim bahwa dia tidak membutuhkan orang lain di sekitarnya sebelum bertanya kepada pemuda itu apakah dia tidak menyukainya karena menjadi salah satu badut yang menyedihkan atau karena kematian menyakitkan yang dia timbulkan padanya. Si gila itu kemudian menegaskan bahwa interaksi terakhir mereka harus diisi dengan kebahagiaan saat dia meminta korbannya untuk tersenyum. Karena kesedihan akan terlihat jelek pada mayatnya saat dia melakukan langkah terakhir. Dia tidak bisa mempercayainya. Dan tepat saat bila pisau itu akan menembus dagingnya, dia memohon penyelamat untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, dua sosok baru menerobos dinding dan muncul di tempat kejadian. Pembunuh yang bingung itu terperangah. Di sini, dia membuka matanya dan menemukan seorang gadis misterius dengan permen lollipop di mulutnya dan sebuah pistol di tangannya. Gadis itu kemudian meminta si badut untuk pergi sebelum bersiap dan segera menembak sang pembunuh yang menghindari peluru di detik terakhir. Melihat bagaimana tepat sebelum peluru mengenai topengnya, si pembunuh menggunakan semacam penghalang kecil untuk menangkisnya. Orang ini merasa terhibur. Melihat mereka berdua tiba di lokasi dan mengklaim bahwa mereka tidak akan berdaya dalam situasi ini sebelum menyampaikan permintaan maafnya karena dia telah tiba lebih dulu sebelum mereka. Tetapi pada saat itu, orang dengan lengan batu menerjannya dan memukulnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya terpental jauh menembus banyak dinding. Dengan pembunuh yang sudah tidak terlihat, gadis itu mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi sebelum bergegas ke arah sang protagonis. Dia mencoba membangunkan pemuda yang tidak sadarkan diri itu, hanya untuk segera menyadari bahwa dia telah menderita luka mematikan di area dada. Orang yang lebih tua mendesak JN Soul muda untuk segera mundur, namun gadis itu menegaskan bahwa dia perlu memberikan pertolongan pertama. Jadi, dia memintanya untuk bergegas karena si pembunuh bisa lepas dari kekuatannya kapan saja. Sekarang, baru saat itulah pria itu merasa waspada dan menghindari proyektil cepat di detik terakhir. Ini membuat orang berlengan batu itu bersiaga saat musuh menyerangnya. Pembunuh itu telah mendapatkan posisi yang menguntungkan dan meluncurkan dirinya ke arah pria berjas dengan anggota tubuhnya yang melayang. Dia kemudian memintanya untuk tidak berpikir terlalu dalam tentang cara dia terbebas dari mantra, melihat bagaimana dia akan hancur menjadi tumpukan daging segera sebelum melepaskan kebisingan dan menyerang lawan. Setelah memukul mundur pria dengan lengan batu itu beberapa kaki jauhnya, si pembunuh mengambil belatinya dan menggabungkan keterampilan serta kekuatannya untuk melemparkan senjata dengan lintasan yang tidak terduga yang diblokir pria itu di saat terakhir. Namun, serangan mendadak kecil ini membuatnya terbuka lebar. Sesaat kemudian, pria batu itu mendapati dirinya ditendang ke tanah oleh si pembunuh dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya terbang menabrak dinding. Si badut yang merasa terhibur mengklaim bahwa menendang lawannya yang lemah dan lunak membuat kakinya rileks sebelum menoleh ke arah si gadis dan menyatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menyentuh sang protagonis. Tetapi pada saat itu, rekan si pembunuh dengan cepat bangkit dan menyerang si badut. Sekali lagi, memaksanya untuk menangkis serangannya. Kekuatan yang ditunjukkan olehnya berhasil menanamkan kaki si pembunuh dengan kuat ke tanah. Dia kemudian mulai mencibir kelebihannya dan untuk kalimat saktinya yang payah serta mengejeknya karena tidak menemukan kata-kata yang tepat. Si badut mulai tertawa. Jinsu terperangah oleh reaksi ini. Saat pertarungan mulai memanas dengan cepat, si badut mengklaim bahwa dia sedang menghadapi lawan yang mengerikan dan meminta untuk menjadi lebih menakutkan. Gadis itu ditinggalkan sendirian saat si pembunuh menikmati pertarungan ini dan bahkan menuntut lebih banyak kekerasan. Dengan itu, dia mencoba membangunkan sang protagonis sekali lagi dan pemuda itu pun membuka matanya meski masih menahan sakit. Gadis itu segera memperkenalkan dirinya melalui suara tersebut, mengklaim bahwa dia berasal dari Black Shadows yang ingin menyelamatkannya dan bahwa dialah penelepon misterius tersebut. Ketika ditanya tentang anak hitam itu, mereka juga berada di sini untuk senjata di dalam dadanya. JN Soul membantah, menyatakan bahwa mereka ada di sini untuk melindunginya dan bahwa
dia tiba tepat pada waktunya untuk memberinya perawatan yang diperlukan, karena penundaan lebih lanjut akan menempatkannya dalam situasi berbahaya sebelum meminta bantuannya. Jien Soul menjelaskan kepadanya bagaimana ada perisai pelindung di sekitar jantungnya yang disebut pembatas, limiter, yang menekan kekuatan pistol tersebut. Namun perisai pelindung yang memungkinkannya hidup normal ini telah dihancurkan oleh Parrot. Dengan itu, dia dengan tegas mendesaknya untuk mempertahankan kewarasannya agar tidak terserap oleh pistol tersebut, menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jin Soy juga memintanya untuk hanya memikirkan pikiran positif karena negativitas membuat pikiran rentan terhadap kekuatan pistol sebelum menyatakan bahwa dia harus fokus pada konflik internalnya dan menyerahkan misi penyelamatan kepada mereka. Namun pemuda yang sesak napas seperti biasa itu berjuang untuk membalas ketika tiba-tiba dia berhenti meronta. Penyelamat itu mendapati dirinya cukup terkejut karena yang diselamatkan kini telah pingsan dan dia pun berteriak kepada rekannya Taiduk untuk meminta bantuan. Setelah melihat ke arahnya, pikiran pria itu dengan cepat memahami apa yang diharapkan darinya. Dan dengan demikian, yang mengejutkan si badut, dia menjauhkan diri secara tiba-tiba sebelum mempersiapkan diri dan menghantam lantai dengan sekuat tenaga. Serangan itu begitu kuat sehingga hampir meniup si pembunuh pergi. Setelah gelombang kejut berakhir, sebuah lubang telah muncul di dalam lantai. Setelah menyadarinya, si pembunuh merasa penasaran karena lubang ini menembus banyak lantai. Jadi dia dengan cepat melompat ke dalamnya sambil memikirkan bagaimana lawannya berpura-pura menyerang agar bisa melarikan diri ke bawah tanah dan kabur. Dia juga mulai berpikir bagaimanapun jika mereka punya cara untuk melarikan diri, itu akan mustahil karena para shadow yang membawa pemuda terluka bersama mereka terlalu lambat. Artinya, memilih untuk melarikan diri ke bawah tanah sebenarnya adalah kesalahan yang mematikan. Tak lama setelah si pembunuh mendarat setibanya di sana, dia merasa cukup terkejut karena musuh tidak terlihat dimanapun. Dan tepat saat dia mulai berpikir betapa mustahilnya bagi para shadow yang lambat untuk melampaui kecepatannya, sang pembunuh akhirnya menyadari dan menoleh ke titik awalnya dengan terkejut, tidak mampu mempercayai manuver yang baru saja dilakukan musuhnya terhadapnya. Karena Taiduk sebenarnya tidak mencoba membuat rute pelarian, melainkan layar asap yang dimaksudkan untuk membutakan mereka, memungkinkan gadis itu menggunakan kekuatannya, yang akhirnya membuatnya menyadari bahwa musuhnya tidak pernah melarikan diri dengan melewati lantai bawah. Sementara itu, di atas atap, Jien Soul, Taiduk, dan protagonis yang tidak sadarkan diri akhirnya telah keluar dari gedung tersebut. Pria itu mengklaim bahwa mereka sekarang sudah aman, jadi dia mengusulkan untuk pergi ke titik tengah untuk bergabung kembali dengan Ji Hyun sesuai rencana dan menghapus jejak mereka. Melihat bagaimana mereka punya banyak waktu di depan, hanya untuk dikoreksi oleh rekannya yang menegaskan bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Karena sang pahlawan berada dalam kondisi kritis di mana dia bisa tewas karena lukanya kapan saja. Orang dengan lengan batu itu mencoba berargumen bahwa tidak mengambil langkah yang tepat akan memungkinkan si pembunuh dan musuh lainnya melacak mereka, yang akan menempatkan mereka dalam bahaya atau menyebabkan penundaan, yang berarti rencana awal adalah pilihan teraman. Jinsu mengingatkannya bahwa misi mereka adalah membawa siswa SMA itu ke tempat aman, yang berarti mereka harus mengambil rencana berisiko karena kematiannya akan berarti kegagalan. Dia mendesaknya untuk diam dan bergegas, melihat bagaimana mereka akan segera menuju ke titik pelarian. Dahulu, sebuah hadiah diberikan. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh ibu sang protagonis kepada anaknya yang lebih muda, yang sangat ingin melihat apa yang ada di dalam kota tersebut. Dan dengan demikian, mereka segera mencoba membukanya dan menemukan di dalamnya sebuah barang yang cukup menarik. Wanita itu menjelaskan kepadanya bagaimana ini adalah liontin loket yang membuat anak itu tidak mengerti. Maka, dia membuka barang tersebut dan menjelaskan bagaimana itu adalah kalung yang memungkinkannya menyimpan barang-barang di dalamnya sambil menunjukkan foto mereka berdua yang dia tempatkan di dalam. Houndbeat bertanya padanya apakah hadiah indah itu benar-benar untuknya, yang dia konfirmasi. Sang ibu ingin anaknya memberikan janji padanya. Dia menjelaskan bagaimana hadiahnya ini memiliki kekuatan khusus. Itulah sebabnya dia memintanya untuk berjanji agar tidak pernah memakai amulet itu di lehernya setelah menerimanya. Setelah mengatakan itu, wanita itu bertanya kepada anak kecil tersebut apakah dia bisa mempercayai janjinya. Kembali ke masa sekarang, gadis itu mencoba menelepon Yung Joo-hon dan menegaskan kepadanya bahwa mereka telah mengamankan target. Pihak lain di telepon menjelaskan kepada Jin-so bagaimana dia berada di titik tengah di mana semuanya telah disiapkan. Namun setelah mendengar bahwa beberapa masalah memaksa mereka untuk langsung menuju titik pelarian, dia menuntut penjelasan hanya agar wanita itu mengklaim bahwa dia tidak punya kemewahan untuk meluangkan waktu untuk percakapan. Dan dia pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka di sana. Jien Soul memberitahu Tiduk bahwa lubang kelinci dari rekan mereka akan memungkinkan mereka untuk melarikan diri ke tempat aman bahkan jika mereka ditemukan, yang berarti mereka harus menuju gedung Jiune yang berada dalam jangkauan kemampuan Juyan. Tugas kedua mitra tersebut sekarang adalah sampai ke gedung itu dalam keadaan hidup. Pada saat itu, yang tertua dari keduanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat bagaimana mereka belum bertemu lawan manapun sampai sekarang, dia berasumsi bahwa ini pasti semacam tipu muslihat. Dia perlu segera ditangani oleh juniornya yang mendesaknya untuk berhenti mengundang nasib buruk dan memujinya atas kerja kerasnya, mengancam akan memukulinya jika dia mengundang masalah. Pada saat itu, dia dengan cepat menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan dan mendorong rekannya menjauh dengan kakinya, mendesaknya untuk menghindar. Begitu saja, mereka berdua menghindari sebuah proyektil cepat di saat terakhir. Sesuatu yang begitu kuat sehingga menghancurkan sebagian kecil atap gedung. Setelah melihat bahwa proyektil itu adalah peluru yang dilapisi dengan
dengan Aleafi, Taiduk menyadari bahwa mereka sekarang menghadapi seorang penembak jitu. Jin Soul sekali lagi dibuat sangat kesal oleh rekannya yang mengundang nasib buruk sementara dia menggunakan deteksi keterampilannya. Kemampuan wanita itu mencakup area yang luas, memungkinkannya untuk merasakan setiap jiwa yang hidup di dekatnya sampai akhirnya dia bisa mendeteksi sosok tersebut. Sosok ini dengan cepat mengisi ulang senjatanya, terkejut karena menyaksikan kedua targetnya menghindari tembakannya. Dengan itu, dia memutuskan untuk mencoba kedua kalinya yang tidak luput dari perhatian sang wanita yang mendesak dirinya sendiri untuk menyeret seniornya ke tempat aman dengan menarik dasinya. 4 peluru telah ditembakkan dengan cepat menggunakan kekuatan si penembak jitu. Tidak ada satupun dari 4 tembakan itu yang berhasil mengenai pahlawan kita. Tepat saat si pembunuh bayaran sedang mengisi ulang senjatanya, Jien Soul memberitahu senior batunya bahwa mereka akan menyerbu ke lantai 4 setelah dia menghitung sampai 3. Namun pria itu merasa ini terlalu lama. Pada saat itu juga, si penembak jitu bergerak. Maka, gadis itu meneriakkan kata ajaib, memungkinkan mereka untuk melompat dari gedung pada saat yang tepat untuk menghindari tembakan yang kuat. Dengan itu, mereka bertiga mulai jatuh terjun menuju kaca di lantai 4. Begitu saja, ketiga pahlawan itu memasuki gedung berikutnya. Penembak jitu itu dengan cepat mengisi ulang senapannya dan membidik musuhnya, hanya untuk dibiarkan terpana. Pria itu merasa sangat kesal karena targetnya berhasil melarikan diri. Maka dia menghubungi sang dokter dan meminta maaf kepadanya, memberitahu tentang kegagalannya dan membuat alasan tentang hal itu. Penembak jitu itu kemudian memberitahu dua pria berbaju putih tentang lokasi musuh dan meminta mereka untuk menghadapi mereka. Sementara itu, Taiduk yang kesal karena musuh muncul saat dia membicarakannya, mulai bertanya-tanya apakah titik pelarian telah dikompromikan. Namun rekannya mengklaim bahwa karena posisi musuh, mereka bisa berasumsi bahwa mereka hanya sedang melacak pemuda itu, itulah sebabnya mereka melihat mereka. Hal ini melegakan sang senior yang menyadari bahwa fakta bahwa mereka telah ditemukan berarti musuh lain akan segera muncul. Jien Soul menegaskan bahwa mereka telah beruntung sampai sekarang dan bahwa mereka sekarang bisa membiarkan diri mereka mengambil rute lain karena mereka telah berlari tanpa gangguan sekian lama. Baru saat itulah, gadis itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan pemuda itu gemetar. Melihat hal ini, gadis itu mendesak pemuda tersebut untuk tetap dalam kesadaran penuhnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya gemetar dan matanya telah berubah menjadi hitam pekat sebelum mulai menangiskan air mata obsidian. Melihat hal ini, Jien Soul menyadari bahwa mereka sekarang berada dalam posisi yang sulit. Dia kemudian mengejutkannya dengan memberitahukan bahwa pistol tersebut telah mulai memakan kesadaran sang protagonis dan jika dibiarkan tanpa gangguan, konsumsi tersebut akan membuat pemuda itu meledak dalam waktu singkat. Sementara itu, di dalam pikiran Haonbit, pahlawan kita mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat itu, dia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dia segera berdiri dari mejanya. Pahlawan kita, yang sesak napas seperti biasa, dibiarkan bingung. Tepat ketika dia mulai bertanya-tanya tentang situasinya saat ini, dia secara misterius mendapati dirinya kembali ke kelas bersama guru dan teman-temannya. Pada saat itu, pemuda itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia pun mulai panik. Kembali ke dunia nyata, sang senior menuntut agar juniornya memberitahunya tentang kondisi pemuda tersebut. Maka dia menjelaskan bahwa meskipun tidak tahu banyak juga, menurut kata-kata pemimpin mereka, pistol yang dikenal sebagai Dead Star selalu mencoba untuk mengendalikan penggunanya. Dan meskipun pistol itu sekarang tersegel, jika tiba-tiba terlepas, semuanya akan menjadi buruk. Karena pengguna senjata akan terpengaruh oleh energi yang dipancarkannya, membuat mereka tertidur di bagian terdalam dari pikiran mereka. Pada saat itu, seseorang memanggil protagonis kita dan dengan kasar memukul bagian belakang kepalanya. Si penyerang menegur pemuda itu karena menarik perhatian guru dengan cara terbangun secara tiba-tiba. Di dalam bagian terdalam dari pikiran, seseorang akan dihadapkan dengan ketakutan terburuk mereka yang mereka coba hindari dengan putus asa. Jika inang dari Dead Star kehilangan nyawanya di dalam mimpi buruk tersebut, dia akan mati di dunia nyata karena tubuhnya akan dipenuhi energi secara berlebihan, yang pada akhirnya membuatnya meledak. Taiduk menyadari bahwa pemuda itu sekarang adalah bom waktu yang akan meledak jika dia gagal menaklukkan ketakutannya. Pria itu menolak untuk hanya menunggu sampai pemuda itu meledakkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk menyatakan misi ini gagal dan mundur, hanya agar gadis itu mengklaim bahwa dia akan menemukan solusinya. Menurut Jien Soul, meskipun pistol itu tersegel, pemuda itu pasti pernah terpapar sebelumnya. Jadi, pasti ada pengaman melihat bagaimana dia bisa bertahan selama ini. Setelah mengatakan itu, dia mulai memindai tubuhnya, mencari simbol atau benda berarti yang bisa menghentikan proses tersebut. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu yang muncul, yang mengejutkan sang senior. Sang junior mengklaim bahwa solusinya pasti ada di dalam kalung itu. Namun, setelah melihat ini, orang dengan lengan batu tidak dapat menemukan alasan di balik kata-kata tersebut. Gadis itu mengklaim bahwa dia sama bingungnya dengan dia, namun berasumsi bahwa itu bisa membangunkan sang protagonis, melihat bagaimana itu memiliki sedikit jumlah Leafi di dalamnya. Taiduk mengklaim bahwa ini hanyalah hayalan positif, hanya agar rekannya menegaskan bahwa itu pasti kuncinya, karena seorang anak laki-laki normal memiliki barang Lethi pada dirinya. Jadi dia setuju untuk melanjutkan kegilaannya, menyatakan bahwa mereka pasti akan menemui ajal jika pemuda itu belum bangun pada saat mereka memasuki lubang kelinci. Dan tepat saat pria itu mulai memperingatkan tentang apa yang harus dilakukan jika dia
belum bangun saat mereka mencapai tujuan mereka. Gadis itu mendesaknya untuk diam karena dia tahu cara melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, mereka berdua merasa waspada saat sesuatu tiba-tiba bergerak. Mereka melihat ke atas hanya untuk melihat dua bayangan melayang di atas kepala mereka. Dan setelah pendaratan yang kuat, pahlawan kita mendapati diri mereka di depan awan asap raksasa. Sosok yang menyebabkannya segera menunjukkan kesederhanaan seseorang dan mengecam Black Shadows karena memperlakukan pria yang terluka seperti itu. Dan dokter yang baru saja tiba menegaskan bahwa dia tidak bisa tidur tenang melihat ketidakadilan seperti itu. Mengklaim sang protagonis sebagai salah satu pasiennya, dia berjanji kepada Black Shadows tidak akan menyakiti mereka jika mereka dengan lembut menyerahkan pasiennya kembali kepadanya sebelum menjanjikan kerusakan permanen jika mereka menolak untuk bekerja sama. Kembali ke pikiran pemuda itu di mana dia telah dibanting ke mejanya, membuatnya jatuh ke lantai dalam kesakitan. Pahlawan kita kemudian ditarik kerah bajunya. Dia mencoba mengakui kesalahannya dan meminta maaf hanya untuk diabaikan dengan cepat dan dipukul di wajahnya. Kebencian itu begitu kuat sehingga membuatnya terbang menembus meja-meja di dalam kelas. Si perundung merasa puas dengan seringai sementara yang dirundung mendapati dirinya dalam rasa sakit yang luar biasa. Pada saat itu, pengganggu lainnya memutuskan untuk bergabung. Houndbeat memohon belas kasihan, mengklaim bahwa dia akan menjadi lebih baik mulai sekarang, hanya untuk dipukul tanpa ampun di wajahnya. Si perundung tidak ingin mendengar apapun dan terus berulang kali membanting sang protagonis sambil menanyakannya apakah dia sadar akan alasan di balik semua ini. Dan dia mengangkatnya melalui rambut dan memintanya untuk menyadari bahwa dia dipermalukan di depan umum sebelum menanyakannya apakah dia sadar akan alasan mengapa tidak ada yang mengintervensi. Dan ketika pemuda itu dengan air mata di matanya menanyakannya, si perundung menegaskan kepadanya dengan berbisik bahwa itu karena dia tidak berharga dan seseorang yang sama sekali tidak berguna, dan hanya mengeluh sebelum dengan tegas menendang wajahnya dan menegaskan bahwa tidak ada yang ingin berada di dekatnya. Dia kemudian terus menginjak-injak korbannya, mengklaim bahwa hidupnya, tubuh lemah yang panjang itu, tidak berharga dan menjadi beban bagi semua orang. Dengan itu, si perundung mendesak korbannya yang dia anggap tidak berharga untuk menghilang, menyatakan bahwa tidak ada yang akan merindukannya sebelum memberikan tendangan terakhir di tengkorak ini. Pukulan itu begitu kuat sehingga membuat kalung pemuda itu terlepas dari lehernya. Begitu saja, darah berceceran di dalam kelas. Saat dia dan pemuda itu jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak, pemuda itu mulai berpikir dan tidak menemukan kebenaran dalam kata-kata kasar si jangkung, karena jantungnya yang lemah akan selalu melarangnya menyelesaikan tugas-tugasnya, memaksa orang lain untuk melakukannya atas namanya. Dan meskipun orang-orang bersikap baik pada awalnya, tidak ada yang cukup sabar untuk mendukung kelemahannya dalam jangka panjang. Pahlawan kita hidup seperti ini sepanjang hidupnya, menganggap dirinya tidak berguna karena jantungnya yang rusak selamanya. Dan dengan demikian, dia menemukan kematian menjadi nasib yang lebih manis daripada kehidupan menyedihkan yang dia jalani. Tetapi tepat saat dia hampir menyerah untuk berjuang, sebuah cahaya ungu muncul di tanah. Itu adalah hati ungu yang membakar sesuatu. Hal ini menarik minat pahlawan kita karena itu adalah foto dia dan ibunya di dalam liontin. Melihat hal ini membuat pahlawan kita terpaku saat menyaksikan barang berharga itu memudar tertiup angin seperti abu. Pria berbaju putih kemudian mengklaim bahwa kondisi kritis pemuda itu adalah sesuatu yang baik, mengingat dia berisiko meledak dan memusnahkan area yang luas, dan menyatakan bahwa dia bisa mengeluarkan pistol dari pemuda itu untuk menghilangkan risiko tersebut sebelum mendesak mereka untuk membuat pilihan. Jian Sol mengklaim bahwa dia tidak menyangka orang-orang berbaju putih ini akan secerdas ini. Dia kemudian menggunakan kekuatannya pada sebuah granat untuk membuatnya tidak terlihat dan melemparkannya saat dia membuat isyarat untuk mengusir mereka. Sang dokter terperangah oleh kekejaman Black Shadow tersebut, dan tepat saat dia mengklaim bahwa dia sekarang akan bertindak dengan cara yang keras, dia menyadari granat itu muncul dari udara kosong tepat di depan wajahnya. Dengan itu, gadis itu memberi seniornya sinyal untuk melarikan diri. Saat granat itu akhirnya meledak, hasil dari serangan mendadak itu adalah tawa gila yang datang dari target. Dokter, yang dilindungi oleh rekannya, sangat senang dengan betapa liciknya bayangan wanita itu, dan dia pun memutuskan untuk menggunakan rekannya, Skull, sebelum memberinya sinyal untuk bergerak. Sementara itu, di dalam mimpi pemuda itu di mana dia sedang dipukuli, si penyerang menginjak wajahnya sekali lagi. Si perundung mencekiknya dan membandingkan pemuda yang berpegang teguh pada kehidupan itu dengan seekor kecoa. Setelah mengatakan itu, perundung utama menunjukkan bagaimana sang protagonis sendiri telah ditolak oleh keberadaannya sendiri, mengklaim bahwa dia dipaksa untuk berkontribusi pada masyarakat melihat bagaimana dia adalah manusia. Maka, dia melemparkan senjata ke tanah, menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi pahlawan kita untuk berguna adalah dengan mengambil nyawanya sendiri. Si perundung bahkan mengklaim bahwa tugas ini sangat sederhana sehingga bahkan sang protagonis pun bisa menyelesaikannya. Kembali ke dunia nyata, gadis itu mencoba menghubungi sekutunya yang hampir tiba di titik pertemuan. Maka, dia memberitahu bagaimana dia sekarang berada di dekat gedung Jun dan menegaskan bahwa seseorang sedang mengejar mereka. Itulah sebabnya dia mendesaknya untuk bergegas membuka lubang kelinci. Tetapi pada saat itu, Jian Sol terganggu oleh serangan Skull yang berhasil mengejar mereka. Gadis itu segera mengeluarkan pistolnya, mencoba menembaknya jatuh untuk melawan balik. Namun dengan melakukan itu, dia membiarkan dirinya terbuka lebar bagi sang dokter yang berhasil menyelinap di belakangnya. Pria itu kemudian memanggil skalpelnya sebelum melepaskan gelombang sayatan dahsyat yang dikenal sebagai incision yang sulit dihindari dan ditangkis oleh pahlawan kita. Pertarungan perlahan memuncak ke puncak gedung, dan pada saat itu, para
para Black Shadows memasuki salah satu lantai dengan menerobos jendela. Huan sekarang sadar akan posisi sekutunya dan menuntut waktu 30 detik untuk melakukan persepsi. Taiduk mulai mengeluh tentang batas waktu yang selalu dia berikan untuk pembuatan lubang kelinci yang krusial itu. Dan saat dia terus mengeluh, dia tiba-tiba meretakan dinding sebelum benar-benar menghancurkannya yang membuat kengerian bagi pahlawan kita. Mereka berbalik hanya untuk menemukan sebagian besar bangunan hilang. Dokter dan Skull berhasil mengejar para Black Shadows. Pria-pria berbaju putih sangat kesal oleh mereka. Maka, dia melepaskan kemampuannya yang dikenal sebagai doping untuk mencegah mereka melarikan diri, membuat banyak jarum terbang ke udara dan satu persatu menusuk bagian nadi dari Skull. Dengan itu, dapur mulai bertransformasi saat tulangnya sendiri keluar, merobek daging dan kulitnya. Begitu saja, simulasi pertempuran diaktifkan. Dokter, yang sangat terganggu oleh perkembangan peristiwa ini, memutuskan untuk menghabisi semua musuhnya sekaligus saat dia melepaskan makhluknya ke arah mereka. Pahlawan kita menonton dengan ngeri. Gadis itu tidak bisa mempercayainya, melihat bagaimana mereka sekarang berada dalam situasi yang sulit. Kembali ke mimpi buruk pahlawan kita. Para perundung mendesaknya untuk mengambil nyawanya segera, mengklaim itu sangat sederhana dan dia harus segera melakukannya. Pada saat itu, Houndbeat mencoba berbicara. Namun, dia berjuang untuk membiarkan kata-kata itu keluar di antara napas pendeknya. Kembali ke kenyataan, sang senior memberitahu juniornya bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hanya agar gadis itu menyatakan bahwa mereka seharusnya memiliki sedikit kesabaran lagi. Namun pria itu menolak, mengklaim bahwa ini sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk menyingkirkan Black Star. Haiduk memintanya untuk melakukan apa yang diperlukan sementara dia mengulur waktu sampai pintu keluar pelarian muncul. Pada saat itu, pahlawan kita mulai gemetar sekali lagi, membuat gadis itu takut akan hal terburuk. Di dalam mimpi, perundung imajiner menampar sang pahlawan karena bahkan tidak mampu mengambil nyawanya sendiri. Maka, dia mengambil bilah pisau di tanah. Pada saat yang sama, sebuah pistol telah diarahkan ke kepala pahlawan kita oleh penyelamatnya yang seharusnya, yang mulai berdoa agar dia bangun. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri hidupnya. Si perundung kemudian memuji sang pahlawan karena telah mempertahankan keberadaannya yang menyedihkan begitu lama sebelum melakukan pukulan terakhir. Kembali ke pertarungan. 2 lawan 2. Pria dengan lengan batu perlahan kehilangan pijakan. Namun dalam perjuangannya, dia melihat lubang pelarian dan dia pun memberitahu rekannya bahwa mereka sekarang bisa melarikan diri dan dia tidak mampu lagi mengulur waktu untuknya. Melihat mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tangan gadis itu sekarang terikat. Pada saat itu, tangan si penusuk dicengkeram, membuatnya cukup terpaku. Houndbeat mulai melawan, menyatakan bahwa dia telah berjanji kepada ibunya untuk tidak pernah memakai liontin itu di lehernya. Dan dalam hal apapun, jika dia mendapati dirinya memakainya atau gambarnya perlahan terbakar, dia pasti tidak akan hadir di dunia nyata. Maka, setelah menyadari bahwa dia berada di dalam mimpi, dia memutuskan untuk memukul balik si jangkung dengan sekuat tenaga, membuatnya terbang dan pingsan seketika sambil membuatnya kehilangan satu gigi. Begitu saja, sang protagonis menaklukkan ketakutan terbesarnya. Pada saat itu juga, tangan pahlawan yang gemetar itu tiba-tiba berhenti, membuat wanita yang menyadari hal itu cukup terkejut. Jien Soul mendapati dirinya tidak mampu mempercayai matanya sendiri. Tentu saja, sebuah guncangan besar terjadi tepat di sampingnya, disebabkan tak lain oleh Skull yang melepaskan kekuatan yang cukup dahsyat. Dia mulai mengalahkan orang dengan lengan batu tersebut. Pada saat itu juga, ledakan besar terjadi di dalam gedung Jun. Di saat kebingungan itu, pahlawan kita ditarik ke mejanya dan diseret ke dalam lubang kelinci bersama si keriting yang tidak terlihat dan orang dengan lengan batu tanpa pahlawan kita mulai jatuh, masih dalam keadaan tidak sadar. Seperti sebelumnya sampai akhirnya dia terbangun dengan kaget. Houndbeat yang sesak napas segera bangkit dengan ketakutan hanya untuk mendapati dirinya berada di dalam tempat tidur rumah sakit. Setelah menganalisis sekelilingnya, dia mulai bertanya-tanya tentang keberadaannya melihat bagaimana dia terbangun di tempat yang aneh. Pemuda yang ketakutan itu kesulitan mengingat peristiwa pelatihan hidup yang baru saja terjadi. Setelah berakhirnya pelajaran kelas, hanya saja dia menyadari sesuatu di dekatnya. Setelah melihat liontin di sebelahnya, loket yang sama yang diberikan oleh ibunya, dia tiba-tiba teringat bagaimana si badut mencari pistol di dalam jantungnya dan bagaimana ibunya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya sampai-sampai dia mengorbankan diri demi dirinya. Setelah mengingat ini, air mata mulai memenuhi mata pemuda itu, dan dia pun keluar dari ruangan, bertekad untuk melarikan diri secepat mungkin. Pemuda itu ingin terus hidup demi pengorbanan ibunya ketika tiba-tiba dia menabrak seseorang. Orang yang berwibawa itu menoleh dan memanggil pemuda lemah di tanah atas kehadirannya di sini dengan nada mengancam. Hal ini sangat menakutkan bagi pemuda yang bingung itu, yang segera mulai melarikan diri secepat mungkin, meninggalkan Taiduk yang cukup terkejut. Baru setelah itu, Houndbeat tersandung pada kehadiran mengancam lainnya. Seseorang sedang mengeluh tentang makanan mereka yang hilang. Pendekar pedang yang marah itu bertekad untuk menemukan pelakunya. Pemuda yang ketakutan itu membantah ide bahwa dia menyentuh makanan tersebut. Tetapi saat pendekar pedang itu melihat tusuk gigi di dalam mulut rekannya, seseorang yang ketiga tiba di tempat kejadian, merasa senang melihat mereka mulai saling mengenal. Orang ini mengaku bahwa dialah yang ada di sana untuk membangunkan sang protagonis, sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Baek Mu Yang, pemimpin Black Shadows, lalu memperkenalkan pendekar pedang yang dikenal sebagai Blue beserta 2 anggota lainnya. Pahlawan kita terkejut saat kedua pria itu mulai bertengkar karena makanan yang hilang. Saat sang pemimpin perlahan mendekatinya, ia berseru dengan suara yang lemah dan bergetar bahwa ia hanyalah anak laki-laki biasa yang seharusnya berada di tempat lain, hanya untuk diberikan semacam kubus aneh. Setelah diminta untuk mengeluarkan pistol oleh Baek Mu Yang, protagonis kita yang trauma merasa sangat terguncang.
Menurut sang pemimpin, itu adalah tugas sederhana yang hanya perlu menggenggam benda itu dengan kuat dan membayangkan benda itu berubah menjadi senjata. Penyebutan benda di dalam dadanya mengingatkan anak itu pada sang pembunuh. Jadi, ia mencoba berpura-pura tidak tahu, mengklaim sebagai siswa SMA biasa. Namun saat ia terus berakting, pemimpin Black Shadows itu memanggil Blue. Setelah demonstrasi kekuatan singkat, pendekar pedang itu tiba-tiba muncul di belakang sang protagonis dan memerintahkannya dengan nada mengancam untuk mengeluarkan senjatanya. Mengklaim bahwa anak itu punya waktu sampai hitungan ketiga, yang membuatnya sangat bingung. Houndbeat mencoba menyelesaikan masalah dengan kata-kata, namun hitung mundur pun dimulai. Protagonis yang menangis itu bersikeras bahwa ia belum pernah melihat pistol sungguhan dan bersumpah bahwa ia jujur. Namun, Blue terus menghitung sambil perlahan mulai menarik pedangnya. Dengan berat hati, pahlawan kita tidak punya pilihan selain patuh. Anak laki-laki yang trauma itu kemudian menggenggam kubus tersebut dengan erat dan mulai memohon agar benda itu berubah menjadi senjata. Namun, karena tidak ada hasil, Blue menarik napas dalam-dalam sebelum menyelesaikan hitungan dan menerjang ke arah pemuda itu. Pada saat itu, semacam kekuatan hitam muncul. Sesuatu tiba-tiba muncul di tangan sang protagonis yang mengejutkan para pendekar tersebut. Bersamaan dengan itu, ledakan kekuatan yang besar terjadi, mengejutkan mereka berdua. Begitu saja, seberkas energi kegelapan yang mengerikan dilepaskan, meninggalkan lubang yang mengerikan di atap, dan seorang pendekar pedang yang secara ajaib berhasil menghindari bahaya. Melihat hal ini, pemuda yang terkejut itu jatuh terduduk. Ia masih belum bisa mempercayai fakta bahwa ia kini memegang pistol yang dirumorkan itu. Sang pemimpin dengan bercanda mengklaim bahwa anak itu telah mengkhianati sumpahnya sebelum menunjukkan bahwa ia tidak menyangka situasi akan sekritis ini dan mereka akan berada dalam posisi sulit jika mereka melanjutkannya nanti. Saat tiba-tiba pistol itu diarahkan ke Baek Mu Yang, sang pemilik yang ketakutan menuntut agar semua orang menjauh darinya. Jins, Soyul mendesaknya untuk menyingkirkan pistol itu. Houndbeat mulai menangis sejadi-jadinya, bersumpah bahwa ia baru saja mengetahui tentang senjata itu dan sama sekali tidak tahu apa-apa, serta menuntut alasan di balik penyiksaan ini. Taiduk mencoba meyakinkan sang protagonis dengan menyatakan bahwa pendekar pedang itu tidak bermaksud menyakitinya. Namun anak itu menegaskan bahwa ia tidak percaya karena Blue terus mengarahkan pedangnya ke arahnya. Melihat sang pahlawan memohon untuk dilepaskan, sang pemimpin memutuskan untuk mengungkapkan kondisi sekaratnya. Hal ini membuat pemuda itu sangat bingung dan menuntut penjelasan. Menurut Baek Mu Yang, pistol pahlawan kita adalah semacam parasit yang memakan energi inangnya. Dan sementara senjata ini akan mencoba mendukung pengguna yang kuat, senjata ini akan menolak yang lemah dan mengonsumsi mereka untuk mencoba mengendalikan mereka. Haon berhasil menghindari yang terburuk karena kekuatan liontinnya. Namun, melihat kemampuannya terbatas, jika tidak ada tindakan dalam 15 hari, anak laki-laki yang gagal mengendalikan senjata itu akan menjadi pionnya dan menderita kematian yang mengerikan. Houndbeat, yang terkejut dengan kebenaran pahit itu, mengeklaim itu semua adalah kebohongan sambil mengayunkan pistol kemana-mana. Tetapi saat ia berteriak bahwa ia tidak boleh mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, sang pemimpin merebut pistol itu dan membuatnya menghilang, mengungkapkan betapa senangnya ia melihat anak itu masih memiliki keinginan untuk hidup. Sang bos kemudian menyatakan bahwa mereka akan membantu protagonis menaklukkan senjata itu, mendesaknya untuk mengikuti dalam diam agar bisa bertahan hidup, bahwa mereka tidak akan bisa menikmati makan siang yang layak, jadi ia tidak boleh langsung pergi. Sebuah emosi negatif yang disebabkan oleh otak sang pahlawan. Karena ia sekarang menjalani kehidupan yang tidak ia pilih tetapi terpaksa ia jalani. Ia mulai berpikir betapa tidak berdayanya ia untuk mengubah masa lalu dan membandingkan dirinya dengan kopi ini yang tidak bisa dimasukkan kembali ke dalam cangkir setelah tumpah. Kemudian saat makan siang, ia bertanya kepada teman-teman barunya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara golem dan pendekar pedang mulai berdebat soal makanan, sang pahlawan menunjukkan bahwa parasit ini harus dikeluarkan secara alergi dari tubuhnya. Namun gadis itu menegaskan bahwa pistol tersebut terlalu bersih dan pilihan terbaik adalah menerimanya. Sang pemimpin menyatakan bahwa protagonis kita memiliki 3 hal yang perlu diajarkan. Dengan yang pertama dan kedua adalah pelatihan di tingkat otak dan tubuh. Ia juga perlu diajarkan tentang Lete, yang merupakan asal mula dari setiap energi. Sang bos bahkan mengeklaim bahwa mereka harus segera memulainya, membuat sang protagonis sangat bingung. Tak lama kemudian, pahlawan kita naik kereta cepat. Pahlawan kita mulai berbicara kepada ibunya tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan kenalan untuk membantunya mengurus pemakaman dan bahwa meskipun duka mendalam yang ia rasakan, ia tidak bisa menangis karena terlalu berbahaya untuk pergi ke makam ibunya. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia lolos dari maut dengan selisih yang sangat tipis. Menurut Jin Soyul, penyerangnya adalah kelompok dengan nama ironis, yaitu Saviors of Light, penyelamat cahaya. Mereka adalah kelompok penjahat sakit jiwa yang melakukan berbagai jenis kekejaman. Saviors of Light adalah organisasi rahasia dengan motif yang tidak diketahui. Semua anggota dilabeli sebagai penjahat, namun masing-masing dari mereka unik dengan caranya sendiri. Hal ini membingungkan sang anak, mengingat polisi belum turun tangan. Organisasi sekejam itu pasti akan masuk berita. Namun, itu adalah pertama kalinya pahlawan kita mendengar tentang mereka. Jadi, belum menjelaskan bagaimana anggota Saviors of Light semuanya adalah pengguna Lete. Hal ini membingungkan pemuda itu, itulah sebabnya sang pendekar pedang menjelaskan kepadanya bagaimana setiap benda dan makhluk yang ada memiliki energinya sendiri yang dikenal sebagai Lete, dan mereka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dikenal sebagai pengguna Lete. Istilah ini merujuk pada Dewi Kelupaan, yang sangat cocok, mengingat sangat sedikit orang yang menyadarinya dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa belajar mengendalikannya.
Manipulasi Lete akan memungkinkan seseorang untuk melampaui batas kemanusiaan dan bahkan mendapatkan kemampuan luar biasa yang mirip dengan fiksi. Dan melihat bagaimana semua anggota kelompok musuh bisa memanipulasi energi ini, mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghapus jejak dan ingatan, membuat orang awam mustahil mengenali keberadaan mereka dan sangat sulit bagi pemerintah untuk melacak mereka. Hal ini membuat pahlawan kita bingung karena menyadari bahwa badut yang mengendalikan pisau bukanlah individu unik yang menurut sang gadis ironis karena hal ini diucapkan oleh seseorang yang memiliki parasit. Tak lama kemudian sang pemimpin membuka pintu, mengusulkan untuk mengakhiri diskusi ini dan masuk ke ruangan. Memasuki apartemen ini membingungkan sang pemuda karena yang lain menyebutkan akan pergi ke markas. Hanya saat itulah ia menyadari ketika ruangan itu tiba-tiba mulai berubah. Dan begitu saja, pemuda yang memasuki ruangan kecil itu bingung melihat dirinya berada di lokasi yang sama sekali berbeda, yaitu jalan menuju markas besar. Hal ini sangat membingungkannya karena sama sekali tidak masuk akal. Taiduk memintanya untuk membiasakan diri dengan pengalaman harian barunya sementara juniornya menyerahkan pemuda itu ke dalam perawatan pemimpin mereka karena mereka sekarang akan berangkat. Baek Myung kemudian bertanya kepada pemuda itu apakah ia ingin ikut dengannya untuk melakukan hal-hal yang harus ia kerjakan. Ia kemudian memeriksa perasaan anak muda itu. Dengan kesedihan di matanya, ia mengeklaim bahwa ia mulai merasa lebih baik. Pemuda itu kemudian bertanya bagaimana ia harus menyapa atasannya, mengingatkannya bahwa ia telah bergabung dengan tim mereka. Itulah sebabnya ia memintanya untuk merasa di rumah sendiri. Sang pemimpin kemudian bertanya kepada rekrutan baru apakah ia familiar dengan hukum Ratu Merah. Namun, sang protagonis menegaskan betapa ia tidak tahu apa-apa. Jadi, sang pemimpin menjelaskan kepadanya bagaimana hukum ini berasal dari dongeng di mana segalanya bergerak maju bersama Ratu Merah untuk bertahan hidup dan membandingkan kondisi protagonis saat ini dengan cerita ini. Saat pistol yang dilepaskan mencoba melepaskan kekuatannya dan mengonsumsi penggunanya, itu berarti penggunanya sendiri harus mendapatkan kekuatan untuk menjaga nyawanya. Namun, bukan ini masalah utamanya. Bintang mati itu terus lepas kendali, mencoba mengonsumsi inangnya jika berhenti tumbuh, yang membutuhkan pahlawan kita dalam siklus tanpa akhir. Dengan itu, sang pemimpin memberitahu peserta pelatihan tentang betapa seperti nerakanya pelatihannya dan bertanya apakah ia memiliki alasan untuk tetap hidup dengan menanggung siksaan seperti itu. Setelah memikirkannya, pemuda yang tergagap itu memutuskan untuk menanyakan alasan di balik parasit mematikan yang ada di dalam hatinya. Sang pemimpin hanya menyeringai, memberikan senyum lembut saat ia mengeklaim bahwa tidak ada yang tahu pasti. Sang pemuda, Haunbit, menegaskan bahwa ketika ibunya meminta mereka untuk melindungi anaknya, ia menjelaskan seluruh situasinya kepadanya. Meskipun banyak pertanyaan yang harus ia ajukan, komunikasi telah terputus. Baek Myung menegaskan bahwa dengan kepergian ibunya, anak itu harus terus hidup untuk menemukan kebenaran yang ia dambakan. Sang pemimpin kemudian menyatakan bahwa ia tidak punya intelijen lagi untuk diungkapkan kepada anak itu. Jadi, setelah berpikir sejenak, Haunbit mengepalkan tinjunya dengan kuat, menegaskan bahwa karena situasi ini, ia tidak diizinkan untuk kehilangan nyawanya. Ia harus menjalani kehidupan sehari-hari yang menyakitkan karena senjata tersebut. Dan meskipun ibunya mendukungnya sampai sekarang, yang menjadi alasan di balik kelangsungan hidupnya, ia mulai bertanya-tanya tentang kebohongan ibunya mengenai kecelakaan itu dan kehidupan yang telah ia jalani. Inilah sebabnya ia merasakan kebencian terhadap ibunya yang pembohong untuk pertama kalinya. Namun, ia tidak ingin ingatan tentangnya mati bersamanya. Dengan demikian, pahlawan kita sekarang lebih bertekad dari sebelumnya untuk hidup sampai ia menemukan alasan di balik ibunya menyembunyikan senjata kuat di dalam hatinya. Mendengar ini, sang pemimpin tidak bisa menahan senyum. Ia kemudian menegaskan kepada pemuda itu bahwa ia mengerti apa yang dimaksudnya sebelum meraih tangannya dan meletakkannya di gagang, menegaskan bahwa ia harus memegangnya dengan baik untuk bertahan hidup. Sebelum anak itu sempat memproses apa yang terjadi, kereta tiba-tiba mulai bergerak. Pahlawan kita kesulitan untuk tetap berdiri karena kereta telah keluar dari rel. Setelah naik beberapa kaki ke udara, kendaraan berat itu kemudian mulai jatuh kembali ke tanah, menabrak dengan kekuatan besar ke rel. Peristiwa ini melepaskan salah satu gerbong yang kemudian terus jatuh sampai akhirnya hancur di dasar. Hanya masalah waktu sebelum sisa kereta mengikuti gerbong pertamanya. Melihat tidak ada lagi tempat untuk berdiri, pemuda itu berpegang teguh pada kehidupan, mencoba yang terbaik untuk tidak jatuh. Haunbit sekali lagi ngeri dan bingung. Melihat kereta tergelincir begitu tiba-tiba, mencoba menjangkau sang pemimpin, menanyakan apakah ada masalah teknis, hanya untuk dibuat cukup terkejut karena sang pemimpin meneklaim bahwa pelatihan pertama telah dimulai. Baek Myung ingin pemuda itu berjalan kepadanya dan mencari tahu kebenaran kata-katanya sendiri saat tergantung di atas jurang dan berpegang pada nyawanya. Pahlawan kita menuntut penjelasan karena ia tidak bisa mempercayai bahwa ini adalah bagian dari pelatihan saat tiba-tiba kereta mulai bergerak sekali lagi. Pemuda itu berteriak ngeri saat ia mendekati dasar lebih dalam lagi. Pelatih yang ditunjuk bertanya apakah ia ingin dia memulai kembali kereta tersebut. Haunbit mengeklaim bahwa ia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia memohon pelatihan yang lebih mudah, mengeklaim bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Setelah mempelajari dasar-dasarnya, Baek Myung mulai menyatakan bahwa pelatihan ini pasti mengejutkan bagi pemuda itu dan mengungkapkan kepadanya bagaimana hal itu seharusnya memperkuat fisiknya. Ia menyatakan bahwa bagi anak muda itu untuk menyelesaikan ujian, ia akan membutuhkan bantuan terkait keseimbangannya sebelum melemparkan bola energi
ke arah sang protagonis. Mengenai intinya, pemegang pistol itu diserang dengan sensasi yang aneh dan menyakitkan. Sesuatu yang kuat mulai mengalir ke pembuluh darahnya. Dan begitu saja, ia meledak dengan kekuatan. Pada akhirnya, anak itu terkejut dengan aura biru yang menyelimuti tubuhnya. Namun, energi ini terasa asing baginya. Jadi, pelatihnya menjelaskan kepadanya bagaimana ini adalah energi laten di dalam dirinya dan bagaimana segala sesuatu memiliki energi tersembunyi yang biasanya tidak mengganggu dunia luar, tetapi membangkitkannya dengan cara khusus apapun akan memungkinkan pahlawan untuk membuatnya mengalir keluar. Pemuda itu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, sang pemimpin mengungkapkan kepadanya bagaimana ia akan segera merasa lelah karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan energinya, tetapi ia meyakinkannya dengan mengeklaim bahwa itu akan memakan waktu lama. Baek Mu Yang menjelaskan kepada pemegang bintang mati itu bagaimana ia sekarang dalam kondisi peningkatan kekuatan yang akan memungkinkannya untuk menggandakan atau melipat gandakan kekuatannya, memungkinkannya untuk memanjat. Pahlawan kita kesulitan memproses apa yang ia dengar. Pelatihnya menjelaskan kepadanya bahwa ia akan memahaminya setelah ia mencobanya. Dengan demikian, ia menugaskannya untuk meraih gagang yang ada setelah yang berikutnya, yang akhirnya akan memungkinkannya untuk memahami penjelasannya. Hal ini membuat pahlawan kita bingung. Setelah melihat tujuan dan melihat seberapa jauh kelihatannya, pemuda itu menolak untuk memenuhi tugas tersebut, mengeklaim bahwa ia tidak mampu. Ia menyatakan bahwa sudah merupakan perjuangan baginya untuk tetap menggantung selama ini. Namun, sang pemimpin menegaskan kepadanya bahwa ini sepele dan menyatakan bahwa ia seharusnya merasa lebih tenang saat tergantung. Sekarang setelah ia berada di hadapan kebangkitan energi batin, pahlawan kita terkejut dengan kata-kata itu namun menemukan alasan di dalamnya. Karena meskipun perjuangan yang ia hadapi pada awalnya, sekarang sangat mudah baginya untuk tetap menggantung setelah alirannya keluar. Jadi saat ia mulai bertanya-tanya tentang kekuatan barunya, sang pemimpin mendesaknya untuk bergegas. Dengan demikian, pemuda itu memutuskan untuk menggunakan gagang di dekat kakinya untuk memberikan tumpuan. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, ia meluncur ke atas, mencoba yang terbaik untuk mencapai tujuan sampai akhirnya ia berhasil berpegangan pada sesuatu. Tetapi yang mengejutkannya, ini bukanlah gagang yang ditugaskan. Faktanya, pemuda itu telah mencapai tujuan yang jauh lebih tinggi. Dan saat anak itu mulai berteriak, sangat gembira dengan pencapaiannya, sang pemimpin memberikan senyum lembut karena maksudnya telah terbukti. Sementara itu, di kereta lain, seseorang merasa khawatir. Orang dengan lengan batu takut bahwa ujian yang memilukan itu akan mematahkan semangat pahlawan muda yang termotivasi. Namun saat Blue mengeklaim bahwa ia memiliki kepercayaan penuh pada pemimpin mereka, Taiduk sangat kesal karena orang ini hanya menentangnya demi kesenangan saja. Jadi mereka mulai bertengkar lagi, membuat wanita tak terlihat itu kesal. Jim Soyul mengeklaim bahwa adalah demi kebaikan Houndbeat untuk mengakhiri pelatihan lanjutannya karena ia hanya memiliki setengah bulan di depannya. Meskipun demikian, seniornya berpikir bahwa itu masih terlalu kejam bagi seorang remaja yang baru saja mengalami peristiwa traumatis. Sang gadis meneklaim bahwa ini hanya memperkuat argumennya karena bertahan dari rasa sakit yang luar biasa ini akan memungkinkannya untuk menggunakan pistol itu yang akan menghemat banyak pelatihan masa depan mereka. Tidak seperti kekuatan fisik, kekuatan mental yang sangat penting untuk pengendalian bintang mati membutuhkan waktu untuk berkembang, dan bahwa jika pahlawan dilatih dengan salah, ia akan dikonsumsi oleh parasit, membuatnya membantai banyak orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pahlawan muda itu kagum dengan energi batin di dalam dirinya, yang terus-menerus memanjakan kekuatannya. Dengan itu, pemuda itu memiliki keyakinan pada tubuhnya sendiri dan yakin akan kemampuannya untuk lulus ujian ini. Saat tiba-tiba, darah mulai keluar dari lengan sang protagonis. Pemuda yang terkejut itu jatuh dari kereta karena kesakitan, mendarat di tempat yang aman yang mencegahnya jatuh ke dasar. Houndbeat mulai gemetar karena intensitas rasa sakit. Melihat lengannya berdarah dan sakit, ia melaporkan cederanya kepada pelatih, mengeklaim bahwa ia tidak bisa bergerak karena rasa sakit. Inilah sebabnya ia meminta istirahat sejenak untuk memberikan energi ke lengannya agar sembuh, hanya untuk ditolak oleh sang pemimpin yang mendesaknya untuk terus berjalan. Ia memberitahu pahlawan itu bahwa ia belum ditingkatkan secara ajaib dan baru saja memperoleh stamina dalam jumlah besar dan bahwa cedera seperti itu memang terjadi pada tubuhnya yang tidak terlatih. Pria itu bahkan mengeklaim bahwa pahlawan itu telah mengeluarkan cukup energi untuk menahan rasa sakit dan dengan cepat memanjat, dan bahwa peristiwa seperti itu pasti akan terjadi. Namun saat anak itu menyatakan bahwa lengannya telah terkilir sebelum memohon bantuan, pelatihnya berteriak padanya untuk berhenti membuat alasan. Perubahan perilaku yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan pahlawan kita. Baek Mu Yang menjelaskan bahwa ini bukan ujian biasa, tetapi ujian untuk bertahan hidup, yang berarti ia harus menahan pelatihan yang lebih keras untuk tetap hidup. Sang pemimpin menjelaskan bagaimana ia melatihnya berdasarkan permintaan ibunya, dan bahwa ia tidak akan menghentikannya untuk menyerah. Namun, melihat ia masih belum bisa mengendalikan kekuatan parasitnya, ia akan memusnahkan pistol dan inangnya untuk mencegah tragedi yang akan datang jika ia memilih untuk menyerah. Saat kereta terus berayun di atas jurang, anak itu memohon ampun, mengeklaim bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Dan disinilah pertarungan itu lagi, dan ia melihat ke atas. Dengan itu, pahlawan kita mempersiapkan dirinya. Namun saat melakukan itu, sesuatu mulai robek di dalam kakinya, membuatnya berguling. Di punggungnya
dalam penderitaan sambil berteriak tentang rasa sakit di dalam kakinya. Baek Yang memintanya untuk menghemat tenaga dan menyerah karena ia tidak akan bisa bertahan hidup jika ia tidak lulus ujian ini. Pemuda itu mencoba berargumen bahwa ia terlalu kesakitan. Ketika tiba-tiba sesuatu yang menarik terjadi. Saat kereta mulai jatuh sekali lagi, membuat pahlawan kita ngeri. Sang pemimpin menegaskan kepadanya bahwa semua ini akan digunakan seolah-olah ia tidak akan bisa tumbuh dan memiliki 1 bulan. Dan bahwa tekad adalah satu-satunya hal yang tersisa pada anak itu. Jadi, meskipun air mata dan rasa sakit di sini adalah benar untuk mengabaikannya dan mencapai puncak, hanya untuk diserang oleh penderitaan sekali lagi, meninggalkannya dalam kesengsaraan besar. Anak itu sangat kesal saat pahlawan itu meminta waktu jeda, mengeklaim bahwa ia tidak mampu memanjat kembali. Dengan itu, pria itu menampilkan ekspresi kecewa sebelum mengeklaim bahwa ia telah salah menilai situasi karena ia berasumsi bahwa trauma yang dialami pemuda itu akan membuatnya lebih kuat. Namun, yang mengejutkannya, itu mengubahnya menjadi pengeluh total. Pahlawan kita kemudian terkejut karena diklaim bahwa ibunya akan malu padanya. Mendengar ini, frustrasi mulai terbangun. Sang pemimpin terkejut melihat bagaimana ia tiba-tiba dilarang menggunakan kata-kata itu. Houndbeat menegaskan bahwa pria itu tidak boleh berbicara tentang apa yang tidak ia ketahui, menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang penderitaan yang ia alami karena kondisinya yang membuatnya menjadi bahan ejekan di antara teman-temannya. Sang protagonis menegaskan bahwa sang pemimpin tidak punya hak untuk berbicara tentang pendapat ibunya dengan begitu enteng. Dengan itu, sang bos menuduhnya memalsukan cederanya dan bahwa meskipun trauma seumur hidup yang ia alami, ia telah mempersenjatai rasa sakit itu. Menurut sang bos, seseorang tidak mudah terbiasa menyerah, mengeklaim bahwa pemuda itu tidak pernah mencoba melakukan upaya apapun karena cederanya. Melihat bagaimana bersikap sebagai orang kuat itu menyedihkan di mata orang lain, Baek Yang menegaskan bahwa pemuda itu menggunakan taktik ini untuk memaksa orang lain melakukan keinginannya. Pahlawan kita mencoba membela diri hanya untuk tiba-tiba dicengkeram kerahnya dan diteriaki bahwa ia harus berhenti memikirkan masa lalu dan hanya fokus pada masa depan yang akan datang di mana ia harus melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Saat ditanya apakah ia akan terus meminta bantuan orang lain, anak itu membantah, mengeklaim bahwa ia tidak pernah melakukan hal seperti itu, menegaskan bahwa ia selalu mencoba yang terbaik. Baru kemudian ia teringat salah satu temannya yang selalu membantunya karena kondisinya. Namun ini juga mengingatkannya pada bagaimana ia pernah dilecehkan oleh para pengganggu dan bagaimana ia berdiri diam dan menonton dalam diam. Houndbeat yakin bahwa ia tidak pernah meminta bantuan dan bahwa ia melakukan segalanya atas kehendaknya sendiri. Setelah beberapa saat, sang pemimpin bangkit dan meninju dinding kereta. Pahlawan kita terkejut saat seluruh struktur mulai bergetar. Dengan itu, roda mulai berputar sekali lagi saat kereta terus tergelincir lebih jauh ke dalam jurang. Dengan itu, sang pemimpin memberitahu peserta pelatihan tentang bagaimana kereta akan jatuh dalam 2 menit dan bagaimana ia bebas membuat pilihannya sendiri. Dan tepat saat ia akan pergi, Baek Yang meminta Houndbeat untuk berhenti membuat alasan atas masa lalunya yang berdosa. Dan meskipun sulit untuk mengakui kesalahannya, ia harus selalu menghadapi kebenaran yang pahit dan merangkul kenyataan karena seseorang akan menjalani seluruh hidupnya di jalur yang ia putuskan. Dengan demikian, ia meminta anak muda itu untuk menunjukkan keberanian dan menghadapi masa lalu dirinya yang lemah karena itu adalah satu-satunya cara baginya untuk meningkat. Karena begitu seseorang berhenti membuat alasan dan mencoba menambal kekurangannya, ia akan menjadi seseorang yang lebih baik yang telah meningkat pesat seiring waktu. Akhirnya, sang pemimpin memintanya untuk segera membuat keputusan. Dengan itu, pemuda itu jatuh berlutut saat struktur bergerak sekali lagi. Kereta perlahan tergelincir ke dalam jurang. Setelah tiba di atas kereta, pemimpin Black Shadows mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan cepat mengenai squad yang ditahan. Setelah meletakkan ponselnya, pria itu mendesak anak itu untuk segera memanjat. Melihat bagaimana mereka berpacu dengan waktu, kereta terus tergelincir. Melihat hal ini, pelatih yang kecewa ingin mengumumkan kegagalan muridnya di ponsel. Baru kemudian ia dengan cepat menyadari bahwa sebuah tangan mencoba menuju ke permukaan dengan meraih batang logam. Meskipun rasa sakit yang menyiksa mengalir di dalam tubuhnya, ia melakukan yang terbaik untuk memanjat. Orang yang kesakitan itu mengakui bahwa pelatih benar tentangnya dan bahwa ia selalu menggunakan kondisi lemahnya sebagai alasan untuk tidak pernah melakukan yang terbaik guna menerima dukungan. Houndbeat memiliki kebiasaan buruk mengeluarkan penyakitnya untuk menerima bantuan kapanpun ia perlu melarikan diri dari situasi tertentu karena itu lebih mudah daripada melawan balik. Tapi sekarang pahlawan kita muak dengan cara hidupnya. Saat kereta akhirnya jatuh, tekad pemuda itu telah diperbaiki. Ia diserang oleh keinginan mendalam untuk mengubah kehidupan menyedihkannya. Pada akhirnya, pemuda itu tidak bisa keluar dari sana tepat waktu. Namun, sang pemimpin tidak bisa tidak merasa senang dengan tekadnya. Karena usaha yang konstan, pahlawan kita pingsan. Saya mulai jatuh ke dasar bersama dengan kereta. Pria yang melihat ini memberikan senyum lembut karena ia telah puas. Dengan demikian, Baek Yang sekarang akan terus melayani sang protagonis karena pelatihan sebenarnya akan dimulai tak lama lagi. Sementara itu, di tempat lain di mana kepompong hadir, sesuatu mulai bergerak di dalamnya sampai akhirnya meledak keluar dari sutra. Jadi, yang di dalamnya jatuh ke tanah sambil membatukan semua cairan aneh yang ada di dalamnya. Ada banyak kepompong lain di tempat ini. Protagonis kita mencoba mengatur napasnya sambil bertanya-tanya tentang cairan aneh pada dirinya. Tetapi saat ia mulai bertanya-tanya tentang keberadaannya, melihat bagaimana ia hanya ingat insiden kereta, ia mulai mempelajari cairan yang menetes di atas kepalanya. Houndbeat yang bingung berbalik hanya untuk menemukan laba-laba raksasa tepat di atas kepalanya. Melihat hal ini, ia tidak bisa mempercayainya dan dibiarkan berteriak ngeri. Ia kesulitan memproses alasan di balik keberadaan arachnida yang sangat besar itu. Dalam gerakan panik, pemuda itu mulai memindai ruangan, mencari
mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Baru kemudian ia menyadari orang lain berdiri di atas sutra di atas, bertanya mengapa ia tidak berada di kepompongnya lagi. Ia merasa cukup aneh melihat bagaimana sutra laba-laba biasanya merupakan bahan yang stabil. Saat ia mulai mencari jangkauan, pahlawan kita yang kagum meminta gadis itu untuk mengidentifikasi dirinya, membuatnya menyadari bahwa ia bahkan belum memberikan namanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Baek Solmi, orang yang bertanggung jawab atas pemulihan tim dan orang yang menyembuhkan sang protagonis setelah pertemuannya dengan Saviors of Light. Mendengar ini sangat mengejutkan pahlawan kita. Haon Bit kemudian mendesak Baek Solmi untuk menjauhkan makhluk itu darinya, berpikir bahwa ia akan dimakan hanya untuk meyakinkan olehnya bahwa laba-laba itu tidak berbahaya. Laba-laba itu disajikan sebagai ara yang telah mengalami percepatan pertumbuhan mendadak dan yang jaringnya sempurna untuk pemulihan. Itulah sebabnya ia meyakinkan sang protagonis mengeklaim tempat ini aman dan sempurna untuk penyembuhan. Baek 11 kemudian memberitahu sang protagonis bahwa ia tidak boleh pergi keluar karena mereka akan menghabiskan beberapa hari di sini sebelum menunjukkan betapa lucunya ara. Ini membuatnya cukup jijik saat ia mulai memikirkan kata-katanya. Pada saat itu, pemuda itu menyadari sesuatu yang aneh dan menuntut penjelasan tentang alasan mereka akan tinggal di sini untuk jangka pendek. Hal ini membuat Baek Solmi menyadari bahwa tidak ada yang memberitahu sang protagonis tentang rencananya dan jadi saat ia menjelaskannya kepadanya, ia merasa cukup bingung. Tak lama kemudian batu-batu diseret. Seseorang mendesak Haon Bit untuk bergegas menetelaim bahwa ia terlalu lambat. Pelatih baru ini sangat tidak senang dengan kecepatan pemuda yang menyeret balok batu besar itu sampai akhirnya ia jatuh ke tanah. Pahlawan kita yang tertutup keringat menegaskan bahwa ia telah mencapai batasnya dan bahwa ia akan tidak mampu lulus ujian ini. Namun, Taiduk menegaskan kepadanya bahwa fakta bahwa ia masih bisa berbicara berarti ia bisa melakukan lebih banyak pelatihan non mematikan ini sebelum menuntutnya untuk bangkit kembali dan terus mendorong dirinya sampai ia akhirnya pingsan demi mendapatkan kekuatan. Dan dengan itu, sang pelatih memberitahu peserta pelatihan bahwa untuk beristirahat ia harus maju dengan segenap kekuatannya sebelum menendangnya pergi. Begitu saja, pelatihan neraka sang protagonis terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, ia dibangunkan oleh tetesan air. Haon Bit dengan cepat bangkit saat seseorang menjelaskan kepadanya bagaimana manusia biasa tidak mampu menggunakan energi batin mereka karena saluran lete mereka yang tersumbat. Berarti sirkuit energi batin pasti akan tersumbat jika ia menghentikan lete mengalir ke dalam. Belum menjelaskan bahwa orang biasa hanya dapat mengakses energi batin mereka dengan menghancurkan sumbatan yang menghalangi sistem mereka. Sang pendekar pedang kemudian membingungkan pelatihan dengan bertanya apakah ia bisa merasakan energi batinnya. Dan sebelum pahlawan, kita sempat memproses apa yang terjadi. Blue segera bergerak dan dengan kuat meninju dahinya, membuatnya terpental beberapa kaki. Blue kemudian melanjutkan dengan bertanya kepada orang yang ia tinju apakah ia berhasil merasakan energi batin yang ia tunjukkan. Si Chengeng, yang menanyakan alasan ia dipukul, dibombardir dengan minuman yang ditargetkan ke perutnya oleh sang pendekar pedang, yang kemudian mempersiapkan dirinya sebelum memberikan pukulan pamungkas yang membuat pahlawan kita terbang ke pepohonan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga ia dengan mudah menembusnya sebelum menabrak pohon besar lebih dalam ke hutan. Blue mencoba membuat beberapa titik yang rentan terhadap energi batin menjadi lebih sensitif untuk membiarkan remaja itu mengeklaim bahwa ia tidak bisa menanggungnya lagi dan meskipun memahami motif pria itu menuntut cara pelatihan lain. Blue menyatakan bahwa ia memahami rasa sakit pemuda itu. Dengan sangat baik, mengeklaim bahwa itu adalah perjuangan yang harus mereka hadapi semua dan bahwa ia bisa meluangkan waktunya. Melihat bagaimana mereka hanya perlu menyerang titik yang sama berulang kali untuk membuat energi batin meledak, sang pendekar pedang yang haus darah itu yakin dengan metodenya. Beberapa waktu kemudian, di lokasi lain, seorang wanita sedang melihat pemandangan yang indah. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dari tas mahalnya dan bertanya kepada sisi lain dari sambungan apakah ada seseorang di belakang mereka yang menghubunginya. Ia berpikir bahwa penelepon khawatir tentangnya yang menghentikan Midori Sour, tetapi setelah mendengar mereka menolak, ia mendesak pihak lain dalam panggilan itu untuk langsung ke inti permasalahan. Wanita itu mengeklaim bahwa ia telah kesal oleh Kwa Hon Jun dan bahwa ia tidak memiliki energi untuk mengobrol. Jadi, sambil menikmati anggurnya, diungkapkan kepadanya bagaimana mereka gagal dalam misi mereka meskipun misi pertama yang mereka buat. Dan setelah diberitahu tentang langkah mereka berikutnya, ia cukup tercengang karena itu termasuk barang yang agak mahal. Dengan itu, wanita yang marah itu menyatakan bahwa pelayannya tidak berguna dan kurang keterampilan. Ia sangat bertekad untuk menghakimi penelepon atas kegagalan mereka. Jadi, saat ia meletakkan ponselnya, wanita itu memanggil pelayannya, menuntutnya untuk menemukan individu tertentu di luar negeri. Ia mengeklaim bahwa itu adalah pekerjaan mudah yang tidak memerlukan banyak usaha dari si preman sebelum dengan tegas menyarankannya untuk menghapus semua jejaknya. Dengan demikian, gumpalan yang dikenal sebagai SSI pergi untuk melaksanakan perintah nyanyanya. Beberapa waktu kemudian, seseorang mencoba membangunkan pahlawan kita. Jin Soyul mendesaknya untuk berhenti berbaring di tempat tidur dan ikut dengannya. Ia mengingatkan anak itu bagaimana prioritasnya sekarang adalah menjadi lebih kuat secara fisik dan memiliki penguasaan yang lebih baik atas energi batin. Mengeklaim bahwa ini akan menjadi alasan mereka mengambil pelajaran pertarungan jarak dekat alih-alih pelatihan biasa, karena pengetahuan tempur pasti akan berguna nantinya. Dengan demikian, ia melemparkannya. Sebuah item yang ternyata merupakan senjata api sungguhan yang dilengkapi dengan peluru karet karena ia perlu membiasakan diri dengan bintang mati, yang berarti ia perlu tahu cara menggunakan pistol. Haon Bit meragukan fakta bahwa ia perlu belajar tentang seni bela diri, karena belajar mengendalikan energi batin dan berlatih menembak seharusnya menjadi hal yang paling memadai untuk dilakukan. Baru kemudian proyektil cepat mengambil sedikit bagian dari wajahnya. Saat pahlawan kita berdarah dan merasakan sakit, gadis itu menyatakan betapa
kesalnya ia karena anak itu mengira pelajarannya tidak berguna. Namun, ia tidak setuju dengan logikanya, melihat bagaimana ia memiliki senjata yang hebat. Dan saat ia mencoba menjernihkan kesalahpahaman, ia menyatakan bahwa meskipun keunggulan besarnya terhadap manusia normal ketika menghadapi seseorang yang menggunakan Li, ia akan segera dimusnahkan, terutama jika lawannya memiliki permainan pertahanan yang baik. Jim Soyul kemudian membombardir pemuda itu dengan rentetan peluru karet saat ia menjelaskan betapa tidak berdayanya dia dan menyatakan bahwa bahkan celah terkecil pun bisa memberinya keunggulan dalam pertarungan saat ia meledakkannya. Jadi setelah menyajikan argumennya, ia bertanya kepada pemuda itu apakah pelatihannya benar-benar tidak berguna. Sang pelatih kemudian bertanya kepadanya bagaimana ia mengharapkan hasil dari setiap baku tembak saat ia mengarahkan senjatanya ke arahnya. Pahlawan kita mencoba membela diri hanya untuk ditembak dengan peluru karet jarak dekat. Tak lama kemudian, sang protagonis mendapati dirinya berjuang di domain penyembuhan. Gadis itu memintanya untuk tetap sadar saat ia memanggil asistennya, laba-laba. Anak yang babak belur yang ingin diajarkan dengan cara normal kemudian ditutupi dengan sutra laba-laba. Obor menyala terang. Energi batin akan bersirkulasi di dalam tubuh inang parasit setelah sirkuit terbuka. Jika seseorang menggunakan sedikit lete, partikel di dalamnya bereaksi aneh dengan lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai aktivasi energi atau leteisasi. Menurut penjaga perpustakaan yang dikenal sebagai Qin Juang, Haon mengklaim bahwa ia memahami kata-kata pria itu. Tetapi saat ia memintanya untuk menjelaskan sekali lagi, pria itu beralih ke perpustakaan pengetahuannya yang kuat dan mengaktifkan pembatas buku, memungkinkannya untuk mengeluarkan buku tertentu mengenai dasar-dasar energi batin yang membuat pemuda itu cukup terkejut. Tak lama kemudian, sebuah cetakan telah disebarkan. Dengan itu, pustakawan menutup buku itu saat halaman-halamannya bergabung ke dalam tubuh sang protagonis yang bingung. Haon Bit terkejut melihat dirinya tiba-tiba menjadi cukup berpengetahuan tentang subjek tersebut. Qin Juang menjelaskan bagaimana ia adalah pengguna energi tingkat lanjut yang bisa membentuk kekuatannya sendiri untuk mentransfer pengetahuan ke dalam pikiran seseorang. Namun, seseorang harus terus meninjau informasi ini atau berisiko melupakan segalanya. Melihat bagaimana pemuda itu tampaknya telah memahami segalanya di atas kertas, penjaga perpustakaan memutuskan untuk memulai bagian praktis. Sementara itu, seseorang mengetuk pintu. Ketua tim bertanya kepada pria itu alasan dibalik ia begadang selarut ini. Orang ini mengeklaim bahwa ia tidak bisa tidur dengan tenang karena ia tidak memiliki kemampuan untuk bermimpi. Cho Jihan, Profesor Dian, mengeklaim bahwa meskipun meminum pil tidur atas perintah dokter, kedatangan ketua tim pasti akan membuatnya terjaga. Pada awalnya, Beck mengeklaim bahwa ini tentang kunjungan biasa, hanya untuk sang sarjana mengetahui bahwa bukan itu masalahnya dan memintanya untuk langsung ke inti permasalahan, menanyakan kepada ketua tim apakah ia ingin menyelesaikan tugas yang ia miliki. Ia sudah menyelesaikan semua miliknya, hanya untuk pria itu mengeklaim bahwa ini adalah masalah sepele dan bahwa mereka harus minum kopi bersama. Cho Jihan segera menyadari bahwa temannya telah menemukan sesuatu dan memintanya untuk berbagi temuannya. Jadi ia mengungkapkan kepadanya bagaimana ia menemukan saksi yang baik untuk kasus Si Houn. Hal ini membuat pria tua itu tertawa karena kata-kata ini telah mengakibatkan kegagalan di masa lalu. Namun ketua tim menegaskan bahwa adalah hal yang wajar untuk gagal setelah kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Profesor itu mengomentari ledakan spektakuler itu, mengeklaim bahwa jika tragedi itu terjadi sekali lagi, pahlawan kita pasti akan menemui ajalnya, hanya untuk sang pemberi kerja meyakinkannya, dan dengan tegas mengeklaim bahwa karyawan barunya bukanlah remaja rata-rata. Pustakawan menjelaskan kepada sang protagonis bagaimana leteisasi terdiri dari memberikan energi bentuk fisik di dalam atau di luar tubuh, dan bahwa air mudah dikendalikan dengannya, menyatakan kepada anak laki-laki yang berjuang bahwa menggunakan energi batin pada elemen itu akan mengubahnya menjadi tetesan. Namun pada akhirnya, remaja itu tidak dapat menyelesaikan tugas karena ia tidak tahu prosedur yang tepat. Jadi, ia meminta waktu tambahan untuk mengendalikan air. Namun penjaga perpustakaan mulai berjalan pergi saat ia memutuskan untuk melanjutkan pelajaran ini besok. Setelah mengatur napas, Haon Bit bertanya kepada pria itu apakah ia menggunakan metode yang tepat. Pustakawan memintanya untuk menjelaskan. Jadi anak itu menjelaskan bagaimana saat merenungkan pelatihannya, ia menemukannya sebagai pemukulan yang gagal dan bahwa meskipun melakukan yang terbaik, ia pasti akan gagal menguasai senjatanya, batas waktu. Jadi, ia meminta maaf karena membuang-buang usaha mereka karena ketidakgunaannya. Pahlawan kita kemudian terkejut saat pustakawan mengeklaim bahwa ia tidak seburuk itu. Qi menjelaskan bagaimana pemuda yang terus gagal memiliki waktu pemulihan terpendek yang pernah terlihat dan bahwa ia perlahan membaik meskipun mereka semua meragukannya pada awalnya. Bahkan, setelah itu, anak itu masih memiliki keraguan, melihat bagaimana ia masih belum bisa mengendalikan energi batin. Hal ini membuat pustakawan membandingkan pelatihan lete dengan labirin gelap, karena sama seperti anggota tim lainnya, anak itu terikat untuk menjelajahi labirin saraf ini sendirian dan tersandung pada jalan buntu sebelum menemui kesuksesan. Kata-kata pria itu terukir dalam di dalam sang protagonis saat ia menegaskan bahwa kegagalan ujian adalah hal yang sepele jika seseorang mencoba lagi untuk belajar. Itulah sebabnya ia memintanya untuk tidak mendorong dirinya sampai batas untuk tumbuh, karena pada akhirnya, keadaan ketidakberdayaan yang membelenggunya pasti akan pecah dan membiarkannya bebas. Beberapa waktu kemudian di lokasi lain, pahlawan kita mendapati dirinya sedang jogging. Ia kemudian mulai berpikir tentang evolusi saat ia
ia berlari ke depan bahwa itu adalah sesuatu yang menantang untuk dicapai karena ia dengan mudah dikalahkan oleh Blue. Karena meskipun pelatihan neraka yang telah ia lalui, sulit untuk meningkat. Melihat bagaimana manusia kedua yang melampaui batas mencoba mencapai level baru, ia akan menderita kegagalan besar yang akan mengembalikannya ke titik awal. Meskipun demikian, masalah seperti itu menjadi sepele bagi sang protagonis. Ha-On Beat bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia tahu betul bahwa kurangnya kepastian akan membuatnya menemui ajalnya tanpa mencapai level baru. Itulah sebabnya sang pemuda lebih bertekad dari sebelumnya untuk tidak menunjukkan keraguan agar akhirnya mencapai level baru dan menjadi lebih kuat. Ha-On Beat tahu betul bahwa tidak masalah ia terikat untuk gagal berkali-kali karena ia masih memiliki kekuatan yang disegel di dalam dirinya. Pahlawan kita bertekad untuk sukses agar akhirnya berevolusi. Jadi dipenuhi dengan semangat yang membara, orang yang melampaui dirinya sendiri mengeluarkan raungan sengit saat mencapai puncaknya. Selama latihan menembak, tidak ada satu kaleng pun yang terkena. Ketika saatnya tiba untuk latihan pertarungan jarak dekat, remaja itu berhasil bertahan. Pelatihan menjadi semakin seperti neraka. Namun, sang protagonis terus maju dan beradaptasi dengan kesulitan yang datang, hanya agar pelatihnya datang dengan konsep yang lebih gila lagi baginya untuk meningkat. Setelah beberapa waktu, tangan sang protagonis menjadi lebih stabil, memungkinkannya untuk akhirnya mengenai targetnya dengan sukses. Jadi saat kaleng itu jatuh ke tanah, pemuda itu menoleh ke instruktur yang memujinya dengan sebuah gestur, membuatnya sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, di dalam gua, pustakawan menginstruksikan anak itu untuk mengosongkan diri dari pikiran dan fokus pada apa yang ada di sekitarnya agar dapat mengendalikan energi dengan lebih baik. Ia kemudian memintanya untuk mencoba mengendalikannya dan melihatnya berputar saat perlahan mengelilingi tubuhnya. Namun saat melihat bagaimana sang protagonis mengikuti instruksinya dengan sempurna, penjaga perpustakaan memberikan senyum dan memberi selamat kepadanya karena lulus pelatihannya. Beberapa waktu kemudian, pendekar pedang itu membuat pemuda itu berlutut dan mengeklaim bahwa ia hanya membuang-buang waktunya jika ia tidak mengubah taktiknya. Jadi, ia mengingatkannya bagaimana ia harus mencoba merasakan lete dengan seluruh tubuhnya, bukan hanya penglihatannya. Pria itu menegaskan kepada anak itu saat ia menyerangnya dengan pedang sekali lagi bahwa ia tidak akan pernah menghentikan sirkulasi energinya dengan tingkat ini. Dengan demikian, pemegang pistol itu mulai mengeluarkan darah. Pemuda yang kelelahan itu kemudian jatuh berlutut saat ia berusaha keras untuk mengatur napas. Melihat hal ini, sang instruktur memutuskan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, menuntut agar muridnya pergi menyembuhkan dirinya sendiri. Namun saat ia berjalan pergi, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada pahlawan kita yang berdiri tegak dan meminta satu ujian lagi. Pemuda itu, yang mengambil posisi bertahan, mengeklaim bahwa ia tidak boleh gagal seperti saat-saat lainnya. Melihat hal ini, belum menerima untuk mencoba sekali lagi. Jadi ia bersiap dan meminta pemuda itu untuk memaksakan diri dan mengubur serangannya. Pahlawan kita, yang yakin akan kemampuannya untuk sukses, memutuskan untuk tidak mengandalkan matanya, yang memungkinkannya untuk merasakan aliran energi yang menuju ke arahnya. Lete yang masuk terasa seperti angin kecil. Pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa energi ini milik pendekar pedang yang saat ini menyerangnya. Jadi, setelah dengan cepat membaca alirannya, ia berhasil memprediksi kapan ia akan dipukul dan dengan putus asa mencoba memblokirnya, hanya untuk terlempar ke udara dengan darah yang keluar. Meskipun demikian, orang yang membuat pahlawan kita terbang memberikan senyum dan memujinya karena lulus pelatihannya. Dengan demikian, Ha-On Beat yang tidak sadar kemudian jatuh dari laba-laba. Baek Solmi, yang kagum melihatnya kembali berdiri begitu cepat, menyarankan agar ia beristirahat lebih banyak hanya untuknya menegaskan bahwa tidak perlu dan bahwa ia sekarang cukup sehat untuk melakukan lari cepat saat ia meyakinkan gadis itu, yang dengan cemas berbalik, menunjukkan betapa kondisi fisiknya telah membaik. Tapi saat pemuda yang babak belur itu menjelaskan bahwa ia tidak merasa dirinya membaik, ia tiba-tiba dipukul dengan tas punggung. Orang yang melemparkannya padanya, menegurnya karena mencoba menggoda seniornya setelah membaik, hanya untuk anak laki-laki. Dan gadis itu menegaskan bahwa bukan itu masalahnya. Saat mereka mencoba menjelaskan situasi kepada gadis itu, yang tidak peduli, ia meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barangnya dan menunggu di depan markas besar, yang membuat pahlawan kita penasaran, melihat bagaimana pelatihannya masih belum selesai. Yang mengejutkannya, terungkap bahwa mereka sedang menuju ke Himalaya. Jin Soyo mengeklaim bahwa anak itu menghabiskan cukup waktu di dalam tempat persembunyian dan bahwa ia perlu mencari udara segar. Beberapa waktu kemudian di kaki pegunungan Himalaya, tempat itu cukup hidup. Setelah menginjakan kaki di sana, protagonis tidak tahu tentang lokasinya. Jadi seniornya menjelaskan kepadanya bagaimana ini adalah Nepal, yang merupakan desa di kaki gunung. Anak itu merasa kagum karena ia tidak dikelilingi oleh orang Korea seperti biasanya. Meskipun demikian, ia merasa penasaran karena mereka seharusnya berlatih pelatihan biasa sekarang. Jin Soyul memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan pelatihan tersebut dan bahwa ia hanya perlu menyelesaikan yang terakhir. Ini membingungkan pahlawan kita. Jadi, penjaga perpustakaan menjelaskan bagaimana mereka akan memasang perisai di sekitar hatinya untuk memurnikan energi koruk dari bintang mati dan di dalam upaya untuk melarangnya mengonsumsi pemuda itu yang akan mampu mengendalikannya dengan sempurna setelahnya. Pria itu kemudian mengeklaim bahwa berdasarkan energi batin anak itu, mereka berpacu dengan waktu dan bahwa ada master yang akan memasang perisai di sini di Himalaya. Jadi tak lama setelah pahlawan kita naik truk, perisai itu tidak akan tepat membelenggu parasit, tetapi hanya menunda efeknya ke masa depan yang jauh. Bahkan setelahnya, Ha-On Beat masih akan mampu menggunakan energi batinnya, berpotensi memungkinkannya untuk melampaui bintang mati saat disegel. Untuk alasan ini, pemimpin dari Shadows pergi untuk mencari sang master dan mendesak anak buahnya untuk menemuinya di dalam villa tertentu untuk mendapatkan
informasi terbaru. Setelah mengetuk pintu selama beberapa waktu, protagonis membuka pintu dan memberitahu yang lain bahwa villa itu kosong, membuat mereka berpikir bahwa mereka baru saja tiba lebih awal dan bahwa mereka harus menunggu di bawah. Saat pustakawan menunjukkan betapa dinginnya di dalam villa, rekannya memutuskan untuk menyalakan cerobong asap. Ia kemudian memutuskan untuk memeriksa kondisi protagonis mengenai pengendalian energinya. Ha-on Bit mengeklaim bahwa ia memang perlu menjadi lebih baik karena menstabilkan energi adalah tugas yang sulit karena energi hanya akan hilang jika ia terganggu. Pria yang memintanya untuk mendekat mengeklaim bahwa itu akan menjadi refleks bawah sadar. Ia memutuskan untuk memproyeksikan mantra penguat energi batin ke otak anak itu jika terjadi keadaan darurat karena seseorang tidak boleh menggunakan energi sebelum prosedur hanya agar pahlawan dengan ceria mengeklaim bahwa ia memiliki sekutu yang dapat diandalkan jadi ia tidak boleh menggunakan itu. Jin Soyul mengangkat skenario di mana semuanya menjadi kacau, menegaskan bahwa tidak ada yang aman di luar markas dan bahwa anak itu harus selalu waspada agar tidak tertangkap oleh kejutan. Ketika tiba-tiba suara terdengar di luar, lubang kelinci hadir di tanah, dan darinya keluar seseorang yang senang tiba tepat waktu. Ini tidak lain adalah sang pemimpin yang datang dengan Ju Hai-ung, pengguna meteor, dan Yong Su-hun, yang bisa membuat lubang kelinci. Segera setelah bos melakukan perkenalan, kedua anak laki-laki itu bergegas memeluk pendatang baru itu secara tiba-tiba. Sang bos memperhatikan seberapa banyak rekrutan baru itu telah tumbuh. Ha-on Bit menegaskan bahwa ia tidak menyia-nyiakan usaha, membuat pria itu cukup senang. Jin Soyul kemudian bertanya kepadanya apakah ia telah menemukan master yang dimaksud dan ia meminta anak buahnya untuk masuk sehingga ia bisa memberi mereka penjelasan singkat. Menurut sang pemimpin, master yang dimaksud dikenal sebagai Ha-hun, yang merupakan orang yang sangat misterius dan tertutup yang diajar oleh yang terbaik. Dikenal karena memiliki kekuatan pelindung, klan Black Shadow mencoba menjangkau sang master berkali-kali namun berhenti mengejarnya karena mereka tidak dapat menemukan lokasinya. Meskipun demikian, pada momen krusial ini, Ha-hun terlihat sekali lagi di pegunungan. Sumber rencana tersebut membuat mereka percaya bahwa master hanya menunjukkan dirinya 2 kali di desa sebelum menghilang ke dalam alam. Mengikuti jejak pria itu menuntun sang pemimpin dan sekutunya ke jantung pegunungan, dan meskipun yakin bahwa mereka akan menemukannya di ujung jejak kaki, jejak Ha-hun tiba-tiba menghilang pada satu titik. Dan meskipun usaha terbaik mereka dalam mencari area tersebut, ketiga pria itu memutuskan untuk menerima tanda kehidupan yang telah diekspor. Jin Soyul bingung melihat bahwa ada seorang pria yang bisa melarikan diri dari vers superior tanpa meninggalkan jejak. Namun, penjaga perpustakaan menunjukkan bahwa master yang kembali untuk mendapatkan makanan perlu dia untuk percaya bahwa ia sebenarnya bersembunyi, bukan melarikan diri. Yung Ju-hun menemukan alasan dalam kata-kata pria itu, mengeklaim bahwa sesuatu terasa mencurigakan tentang bebatuan di lokasi terpencil di mana mereka tidak dapat menemukan jejak. Dengan itu, sang pemimpin memutuskan untuk memberikan tugas pelacakan kepada yang paling kompeten, yang adalah Jin Soyul. Hal ini membuat gadis itu kesal, melihat bagaimana ia ingin bersantai dan menjalankan tugas-tugas mudah. Tak lama kemudian, pencarian dimulai. Pemanggil lubang kelinci menunjuk wanita tak terlihat itu ke lokasi yang dimaksud. Tak lama kemudian, lingkaran sihirnya mulai bereaksi terhadap sesuatu. Melihat bagaimana titik tempat ia berdiri itu mencurigakan, ia meminta yang lain untuk mendekat. Setelah memeriksa batu itu, Jin Soyul mengeklaim bahwa mereka berada di lokasi yang tepat. Ia meminta pustakawan untuk menyelidiki energi batu yang aneh, tidak seperti yang lain. Setelah melihat sekilas, Kim Jua menyatakan bahwa itu adalah penghalang yang mirip dengan yang ia lihat di buku dan bahwa target pasti telah menggunakannya untuk menyembunyikan dirinya. Saat ditanya apakah ia bisa mencapainya, pustakawan mengeklaim bahwa itu sulit, tetapi mereka seharusnya bisa masuk dengan membuat lubang kecil di dalamnya yang harus dipertahankan seseorang. Jadi, Chung Ju-hun ditugaskan untuk menjaga penghalang tetap terbuka, membuatnya sangat kesal saat ia mencoba menolak tugas tersebut, hanya untuk pria itu mengabaikannya dan mencoba membukanya. Tak lama kemudian, beberapa rune muncul di batu. Batu itu kemudian mulai retak sebelum akhirnya meledak, berkeping-keping. Tak lama kemudian, segalanya menjadi sunyi. Pahlawan kita segera menyadari bahwa saat itu sedang turun salju. Semua orang kebingungan apakah mereka sudah masuk ke dalam atau belum. Masih terlalu dini bagi sang gadis untuk mengklaim bahwa lokasi ini terasa berbeda, karena salah satu rekannya menyatakan bahwa tempat yang luas ini justru lebih mirip dengan area pegunungan lainnya. Baru saat itulah ia menyadari sesuatu yang ganjil di depannya. Pahlawan kita mendapati diri mereka berada di depan sebuah gua raksasa. Melihat ini, sang pemimpin meredupkan senyumnya. Ia tadinya berharap akan melihat sebuah rumah yang layak. Dengan itu, ia mulai bertanya-tanya tentang apa yang telah disiapkan oleh 3 kunci di dalam sana. Tempat ini lebih pantas disebut sebagai ruang bawah tanah atau dungeon. Hal ini membuat sang gadis bertanya-tanya tentang sisi kemanusiaan pria itu, melihat bagaimana ia bisa menciptakan sesuatu yang begitu sangat masif. Sang pemimpin menunjukkan betapa tempat ini terlalu luas untuk ditinggali satu orang saja. Saat sang pahlawan menyadari alasan di balik pria itu mengumpulkan begitu banyak makanan, sang ketua memerintahkan anak buahnya untuk bersiap dalam formasi karena mereka akan memasuki wilayah yang tidak ramah. Ia meminta mereka untuk tetap tenang saat ia membagi posisi mereka. Penjaga perpustakaan kemudian meminta sang pahlawan untuk kembali ke markas. Jika ia tersesat, karena itu jauh lebih aman daripada mencoba bergabung kembali dengan tim. Dan tepat saat Han Bit menegaskan bahwa ia mengerti rencananya, sesuatu mulai bergerak dari balik salju. Begitu saja, sebuah lengan batu raksasa tiba-tiba bangkit dari tanah. Makhluk kolosal kemudian muncul ke permukaan. Semua orang terkejut karena mereka kini berhadapan dengan golem raksasa. Hal ini membuat JN Sole bingung, namun setelah melihat monster itu dengan saksama, ia merasa waspada dan mendesak semua orang untuk mundur tepat sebelum serangan dilancarkan. Sang protagonis berhasil menghindari kematian telak hanya dengan selisih 1 inci. Tangan kiri
monster itu hancur karena monster tersebut memiliki kecepatan yang luar biasa meski ukurannya sangat besar. Tak lama kemudian, pahlawan kita diserang sekali lagi dengan pukulan yang menghancurkan. Namun, golem itu tidak terlalu terkejut karena sang pustakawan berhasil meraih bocah yang panik itu di detik terakhir. Setelah meletakkan tangannya di tanah, pengguna meteor mulai mengaktifkan kekuatannya. Setelah semuanya selesai, ia melepaskan meteornya dengan sekuat tenaga, menembus tengkorak golem dari ujung ke ujung. Dan dengan jentikan jari yang cepat, pengguna energi dalam itu berhasil meledakkan proyektilnya, sambil dengan bangga mengklaim bahwa ukuran bukanlah apa-apa di hadapan keterampilan. Tak lama kemudian, pemuda itu menyadari bahwa ia terlalu cepat bicara. Dengan kata lain, pahlawan kita terus menghindari pukulan mematikan setelah monster itu secara mengejutkan mulai bergerak tanpa kepala sebelum menumbuhkannya kembali dengan cepat. Sang gadis memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang memungkinkannya untuk menemukan inti dari golem tersebut secara presisi. Namun, tepat saat ia memberitahu sang ketua tentang lokasi persisnya, monster itu melancarkan serangan telak yang nyaris tidak bisa dihindari Jie and Soul. Namun pada saat itu, ia mendapati dirinya diserang sekali lagi. Dan tepat ketika ia hampir menyerah, kilatan petir hitam muncul. Begitu saja, inti dari monster raksasa itu telah hancur. Golem itu pun hancur berkeping-keping. Begitu saja, sang pemimpin berhasil mengalahkan penjaga kolosal itu dengan mudah. Pria itu berterima kasih dan memeriksa keadaan bawahannya serta membantunya untuk bangkit. Sang gadis yang kesal merasa bingung dengan kemunculan tiba-tiba monster raksasa itu karena tidak ada satupun jiwa yang terlihat di sekitar. Rekannya menjelaskan kepadanya bahwa ini pasti perangkap otomatis yang dirancang untuk menyingkirkan para penyusup. Ketika ditanya apakah wajar jika monster yang hancur itu mengeluarkan suara, pustakawan yang bingung itu mendekati makhluk tersebut untuk memeriksa fenomena ini. Tiba-tiba, beberapa rune muncul di tubuhnya. Melihat ini, ia mencoba memperingatkan temannya tentang bahaya tersebut, namun batu itu tiba-tiba retak sebelum meledak dengan spektakuler. Segalanya terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Pahlawan kita, yang tidak sempat bereaksi, tiba-tiba menghilang. Dengan itu, hanya angin yang tersisa bersama bebatuan dan salju. Semuanya tampak hening karena setelah gelombang energi yang masif ini, pahlawan kita telah menghilang. Sementara itu, di lokasi lain, beberapa kilatan cahaya terjadi. Disitulah pengguna meteor muncul. Ia mulai berteriak di dalam gua, menunggu jawaban. Saat berjalan, ia tiba-tiba tersandung sesuatu. Setelah melihat bahwa itu adalah tengkorak manusia, pemuda yang ketakutan itu mulai berteriak karena teror. Ia semakin terkejut saat rekannya tiba-tiba muncul dari belakang dan menegurnya karena berteriak begitu keras. Tak satu pun dari bayangan hitam yang terluka. Orang berambut merah itu bingung mengapa mereka diteleportasi ke lokasi ini. Jadi, sang penjaga perpustakaan menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah jebakan yang aktif saat golem dihancurkan, yang membuat setiap makhluk hidup di dekatnya diteleportasi ke gua ini. Kim Jua menjelaskan bahwa tempat ini dibuat untuk menjebak siapapun yang cukup kuat untuk menghancurkan sang penjaga, dan akan melarang siapapun di dalam untuk menggunakan kekuatan mereka. Dan sementara sang gadis merasa cukup kesal, sang bocah merasa ngeri karena tulang-tulang itu bukanlah sekadar hiasan. Sang pemimpin meminta timnya untuk tetap positif, mengklaim bahwa mereka tetap akan tersesat jika menggunakan pintu masuk utama gua. Apa yang terdengar seperti omong kosong itu sangat membuat Jie and Soul marah, karena banyaknya tulang-tulang itu jelas merupakan pertanda buruk. Namun, pria itu meyakinkannya bahwa mereka pasti tidak akan mati kelaparan, seraya menunjuk tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tempat ini baru saja dikunjungi. Menurut sang pemimpin, setiap kali seseorang diteleportasi ke dalam gua, seseorang pasti akan datang memeriksa mereka. Ia menyatakan bahwa jika pelakunya tidak lain adalah Hanon, mereka akan menghemat banyak waktu untuk mencarinya. Pada saat itu, sang pemimpin menyadari bahwa mereka kehilangan bagian paling vital dari misi mereka, yang membuat sang gadis cukup bingung. Sementara itu, teleportasi yang telah dikorupsi oleh energi gelap sang pistol membuat pahlawan kita jatuh di tempat lain. Namun, ia dengan cepat berhasil bangkit kembali. Tak lama kemudian, pemuda itu hanya disambut oleh keheningan dan mulai memanggil teman-temannya. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada jejak bayangan hitam lainnya. Baru saat itulah ia menyadari gerakan tiba-tiba. Houndbeat, yang berbalik sambil mengira sang ketua ada di belakangnya, mendapati dirinya berhadapan dengan seekor anjing pemburu yang tampak mengerikan dan kuat. Pahlawan kita, yang kesulitan memproses situasi, menyapa binatang buas yang terlihat haus darah itu. Pemuda itu mencoba meninggalkan tempat kejadian. Tetapi saat melihat monster itu meneteskan air liur ke arahnya, ia menyadari bahwa ia kini menjadi mangsa di depan seorang predator. Anjing itu bergerak cepat, tetapi sang bocah, yang berhasil memprediksi serangan itu, menghindar di menit terakhir. Serigala itu mundur beberapa langkah sebelum menerjang pahlawan kita sekali lagi dan meleset hanya beberapa inci. Dengan kata lain, Houndbeat yang kesal mulai melawan dengan menendang tengkorak monster itu. Namun, binatang itu dengan cepat menguasai dirinya sebelum melancarkan serangan sekali lagi. Bocah yang waspada itu menghindari kekuatan mengerikan binatang itu di saat terakhir. Serangan yang baru saja ia hindari cukup kuat untuk menghancurkan pilar yang sangat besar. Protagonis terhempas oleh kekuatan ini, membuatnya menyadari bahwa ia tidak menghadapi binatang biasa. Tapi saat ia mulai menyusun strategi untuk meraih kesuksesan, sesuatu muncul dari kegelapan di belakangnya dan mencoba menangkapnya dalam serangan mendadak. Begitu saja, pahlawan kita mulai berdarah. Houndbeat segera mencoba menjaga jarak. Ia mendapati kejutan yang menyebalkan karena ada lebih dari satu serigala di dalam gua ini, jadi ia mulai memikirkan langkah selanjutnya, karena setiap langkah yang salah akan berakibat pada kematiannya. Pada saat itu, pemuda itu teringat kata-kata seniornya, yang mengklaim bahwa ia bertanggung jawab untuk menjaga punggungnya sendiri dan tidak punya hak untuk
untuk mengeluh jika ia terbunuh. Protagonis merasa sangat kesal karena ia bertindak seperti dirinya yang lemah di masa lalu. Ia marah pada dirinya sendiri karena hampir menyerah sebelum mencoba di depan monster-monster yang jelas lebih lemah dari para pelatihnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggunakan teknik darurat yang diberikan oleh sang pustakawan. Namun, saat ia fokus mengaktifkannya, salah satu monster mencoba menyerangnya dari belakang. Dan begitu saja, darah telah tumpah. Anjing itu mendarat kembali di tanah. Baru saat itulah ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi karena sang bocah berhasil keluar dari serangan itu dengan selamat menggunakan teknik barunya. Houndbeat bangga pada dirinya sendiri karena telah menggunakan penguatan letter, yang merupakan gerakan dasar yang memungkinkannya untuk memperkuat kekuatan suatu objek dan memungkinkannya memberikan kekuatan lebih besar semakin ia memusatkan energi di dalamnya. Melihat teknik tersebut telah berhasil digunakan, pahlawan kita yang sedang diserang oleh seekor serigala menyadari bahwa ia dapat dengan mudah menangani binatang-binatang itu saat ia memukul salah satunya dengan kekuatan yang sangat besar, memungkinkannya untuk menjatuhkannya dalam satu pukulan. Houndbeat berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mengatur napas. Ia kemudian mulai panik saat letternya menghilang ke sekelilingnya, membuatnya mendesak dirinya untuk menahannya. Salah satu binatang itu menggunakan gangguan singkat ini untuk menerjang protagonis dan menjatuhkannya ke tanah. Monster itu belum selesai, karena ia melancarkan serangan kuat sekali lagi, hanya untuk diblokir dengan cepat oleh pemuda itu yang menahan rahannya di menit terakhir. Sang pahlawan yang berjuang memuji kekuatan monster itu dan mengklaim bahwa jika ia terus bertindak seganas itu, ia tidak punya pilihan selain merendahkannya saat ia melanjutkan untuk melambungkannya ke udara. Binatang itu ketakutan setengah mati. Pengguna letter kemudian meraih kepalanya dan meminta maaf sebelum tanpa ampun mulai memukulinya. Pemuda itu menunjukkan keganasan yang luar biasa karena ia lebih bertekad untuk bertahan hidup dari sebelumnya. Setelah memastikan monster itu tidak bisa bergerak lagi, protagonis akhirnya duduk. Ia sangat senang karena berhasil mengalahkan anjing pemburu yang sangat besar itu. Dengan itu, ia memutuskan untuk mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya dan mundur ke arah pengguna lubang kelinci. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang belakangnya karena sesuatu mendekat dari belakang. 3 lawan baru yang muncul segera mengepung remaja itu. Ini membuatnya tertawa tak percaya melihat bagaimana ia belum keluar dari bahaya karena banyak orang yang tidak dikenal mulai keluar dari bayang-bayang. Namun, ia tidak takut. Faktanya, pemuda itu merasa cukup senang karena kesempatan untuk mengalahkan lebih banyak serigala. Sementara itu, di tempat lain di dalam gua, sekutu pemuda itu mencarinya hanya untuk menyadari bahwa ia tidak bersama mereka di dalam sel. Penjaga perpustakaan menyadari bahwa bocah itu pasti berakhir di tempat lain karena parasitnya yang terjerat dengan proses teleportasi. Jadi, sang gadis merasa waspada dan mendesak pemimpinnya untuk bertindak. Namun, pria itu menegaskan kepadanya bahwa Hanon tidak akan setuju untuk membantu mereka. Melihat bahwa mereka adalah penyusup yang akan menghancurkan bagian dalam guanya, JN Soyal berteriak bahwa keselamatan sang protagonis lebih penting daripada kerusakan properti, hanya agar sang pemimpin mengingatkannya bahwa mereka tidak mampu kehilangan perisai tersebut, mengklaim bahwa meskipun tugas itu sulit, mereka harus menyelesaikannya dan mengumpulkan apa yang diperoleh atau berisiko mengacaukan seluruh operasi. Menurut sang bos, rekrutan baru mereka harus bisa membela diri, dan kemudian mereka juga harus mencoba memenuhi bagian mereka dari pekerjaan. Tiba-tiba, seseorang mulai mendekati gua. Seseorang ini sangat marah dan terburu-buru. Pria itu frustrasi dengan fakta bahwa lokasinya telah ditemukan, menendang jeruji besi dengan marah sambil mendesak para tahanannya untuk mundur karena itu akan menimpa mereka. Baru saat itulah ia menyadari sesuatu yang ganjil. Pria yang mengarahkan senapan ke pahlawan kita tidak lain adalah sang sipir. Hanon menyadari bahwa salah satu penyusup hilang. Dengan itu, ia berteriak marah kepada mereka, menuntut jawaban dan mengancam akan membiarkan mereka terjebak sendirian di sel ini. Sang pemimpin segera mengenali sipir itu sebagai orang yang selama ini mereka cari. Melihat orang yang menjaganya tanpa kedinginan, ia menawarkan mantelnya agar ia tetap hangat. Tiba-tiba, lubang muncul di kain tersebut. Pria yang menembak mantel itu mendesak para tahanannya untuk mengungkapkan lokasi sekutu mereka. Sementara itu, ia mulai meratapi mantel mahalnya. Pria itu kemudian menjelaskan kepada sang master bagaimana mereka terpisah dari protagonis saat teleportasi. Mendengar ini, Hanon dengan marah mengklaim bahwa pria itu berbohong karena ia telah menghitung 5 orang muncul di sel yang membuat sang orang kuat cukup tertarik. Jien Soyule menjelaskan kepada pemegang pistol bahwa mereka datang ke sini untuk meminta bantuannya. Jadi, mereka tidak punya alasan untuk menyembunyikan kebenaran dan bahkan mengusulkan penggunaan detektor kebohongan. Sang pustakawan mengungkapkan kepada Hanon bagaimana teman mereka adalah inang dari bintang mati dan bahwa mereka gagal menahannya. Itulah sebabnya jasanya diperlukan. Namun, ketika diminta bantuan, pria itu tertawa terbahak-bahak, mengklaim bahwa sekelompok orang tertentu sudah gila dan terlalu keras kepala. Pengguna meteor mencoba menegaskan bahwa mereka bukan dari orang yang dibicarakan pria itu namun tidak dipercayai. Hanon menegaskan kepada para tahanannya bahwa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri tidak ada gunanya karena gua berbahaya ini berada di bawah kendalinya. Ia tegaskan bahwa serigala-serigala yang dikenal sebagai Mukci itu ganas dan bahwa kematian tertentu menanti rekan mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk bergerak melintasi monster-monster itu. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil menyeret sang protagonis bersamanya. Pahlawan kita yang tiba-tiba kewalahan dengan tegas meraih taring monster itu sebelum mencabutnya dan menusukkannya untuk bertahan hidup. Houndbeat mengulangi tindakan kekerasan itu berkali-kali karena ia sangat ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sekarang berlumuran darah, ia mencoba mengatur napasnya. Melihat pembantaian brutal itu, binatang
Pahlawan buas itu perlahan mulai mundur. Ini sangat menyenangkan Hound Beat karena ia sangat membutuhkan istirahat. Hound Beat mulai bertanya-tanya seberapa dalam ia berada di dalam gua. Ia kemudian berteori bahwa bagian terdalam dari gua adalah yang terdingin, yang berarti ia semakin dekat. Setelah beberapa langkah, kekaguman muncul di wajahnya karena ia mendapati dirinya di depan pemandangan yang menakjubkan. Hound Beat bergegas memeriksanya. Bocah itu mulai bertanya-tanya apakah danau tempat ia berdiri telah membeku baru-baru ini. Berpikir bahwa ia berada di pusat gua. Ini membuatnya sangat senang karena memilih jalan yang benar akan memungkinkannya untuk menemukan jalan keluar. Jadi, ia memutuskan untuk mengambil jalan terpendek. Namun, saat berlari menuju apa yang tampak sebagai kebebasan, es tiba-tiba mulai retak. Pahlawan kita merasa waspada karena sesuatu yang sangat besar muncul dari danau beku. Sosok yang penasaran itu berbalik hanya untuk menemukan pilar es tinggi berdiri di belakangnya. Struktur es itu kemudian mulai bergerak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Begitu saja, monster es kolosal muncul dengan raungan yang ganas. Pahlawan kita sekarang dalam situasi sulit karena ia akan menghadapi seorang raksasa. Orang yang menghadapi golem batu merasa kesal karena ia harus menghadapi lawan beku miliknya. Monster itu tiba-tiba menghilang. Pahlawan kita berhasil menghindari serangan mendadak di saat terakhir. Hound Beat segera menyadari bahwa lawannya tidak seperti yang ia hadapi di pintu masuk gua. Melihat ia mudah kewalahan, ia memutuskan untuk melarikan diri dengan melewati gua kecil yang tidak mungkin dimasuki monster raksasa itu. Baru saat itulah benda itu mengangkat lengannya dan melepaskan serangan kuat duri es ke arah lawannya. Bocah yang tidak bisa berlari lebih cepat dari es itu mendapati dirinya, mencoba memblokirnya sebelum jatuh ke tanah. Hound Beat mulai gemetar karena ia entah bagaimana lolos dari kematian yang tertusuk. Tingkat kekuatan ini cukup membuat pahlawan kita takjub. Golem es kemudian melancarkan serangan lagi. Tak lama kemudian, pahlawan kita mendapati dirinya batuk darah dan berteriak kesakitan setelah dihancurkan oleh raksasa es tersebut. Sang tawanan tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan superior monster itu. Monster itu kemudian mengangkatnya dengan tangan dingin yang mulai melenyapkan kesadarannya. Pada saat itu, pahlawan kita berpikir untuk menutup mata dengan damai setelah melihat bagaimana ia akan menemui ajalnya di tempat serendah ini. Hound Beat berteriak kepada bintang mati di dalam dirinya untuk meminta bantuan karena ia bertekad untuk bertahan hidup demi mengungkap kebenaran dan membalas dendam pada para penyelamat cahaya. Dengan itu, pemuda itu mulai memohon bantuan kepada parasit karena ia ingin memegang senjata di tangannya seperti interaksi pertama mereka. Tetapi pada saat itu, monster itu melancarkan serangan terakhirnya. Maka setelah keheningan singkat, monster yang mengira dirinya sebagai pemenang memperhatikan sesuatu yang menarik karena nyala api hitam perlahan membakar lengan esnya. Tak lama kemudian, bola gelap telah terbentuk. Begitu saja, monster kuat itu telah dihancurkan oleh sinar kegelapan yang kuat. Dengan itu, golem es direduksi menjadi pecahan tak bernyawa yang mulai menghujani tanah. Sementara itu, protagonis yang mendapati dirinya dengan bongkahan es raksasa di dadanya, berhasil menghancurkannya dengan mudah. Entitas itu kemudian mulai mengeluh tentang betapa sulitnya mengendalikan tubuh. Meski begitu, ia puas. Bintang mati yang kini telah memanifestasikan dirinya akhirnya bebas untuk mendatangkan malapetaka. Dengan lawannya yang akhirnya berhasil dikalahkan, sang inang kembali ke tanah, menarik napas dalam-dalam, dan mulai merasakan semua energi gelap yang datang dari jantung. Hal ini sangat menyenangkan sosok yang memegang kendali. Namun, saat bertanya-tanya tentang beberapa masalah, es mulai bergerak lagi. Ia mulai mengumpulkan dirinya lagi agar monster itu kembali ke bentuk semula. Bagi sosok dengan energi gelap yang memperhatikan ini, ia tetap tidak terpengaruh dan menembakkan beberapa peluru yang menghancurkan golem itu berkeping-keping. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk menetralkan golem tersebut yang tentu saja kurang tipu daya. Baru saat itulah ia merasa waspada saat ia melompat turun untuk menghindari duri es yang keluar dari tanah. Hal ini sangat membuat sang inang takjub, jadi ia terus menghindari pilar yang muncul dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Gunung es terus muncul dari tanah dengan kecepatan yang mengerikan, memungkinkan monster itu memanggil neraka esnya. Protagonis menganggap ini cukup menarik. Pada saat itu, ia memperhatikan menara yang muncul dari tanah. Begitu saja, golem itu bangkit kembali dan mengeluarkan raungan yang ganas. Sosok yang memegang kendali waspada karena ia akan melakukan gerakan baru. Begitu saja, badai salju telah dilepaskan, meniupkan angin yang begitu kuat sehingga mulai menghancurkan duri es yang tebal. Dengan menggunakan pahlawan kita sebagai ujung tombaknya. Meski begitu, karakter utama tidak melihat banyak kerusakan, tetapi tertutup lapisan es yang tebal. Melihat monster itu mencoba membekukan pembuluh darahnya, pemegang senjata memutuskan untuk melawan dengan melelehkan es di tubuhnya menggunakan api hitam. Golem itu belum kehabisan trik. Saat ia membuat pahlawan kita khawatir dengan membentuk dua bola es raksasa di tangannya. Setelah mencapai ukuran yang diminta, bola-bola itu pecah menjadi serpihan terbang untuk melancarkan serangan yang dikenal sebagai duri es. Protagonis berhasil selamat dari serangan itu, tetapi merasa sangat kesal karena ia mulai memikirkan cara untuk mengalahkan golem itu. Dengan itu, ia mulai mengingat tindakan masa lalu sang ketua yang memungkinkannya mengalahkan golem batu. Setelah menyadari bahwa ia pasti telah membunuh raksasa itu dengan menghancurkan intinya, pemegang senjata tersebut bersiap sebelum meninju bintang es itu dengan sekuat tenaga, menghancurkan separuhnya dalam satu pukulan. Namun, parasit itu belum selesai, karena ia terus membombardirnya dengan serangan kuat sampai tidak ada yang menghalangi jalannya. Dengan kata lain, yang satu ini mulai memikirkan jalan yang akan memungkinkannya melarikan diri dari gua. Baru saat itulah ia memperhatikan bahwa es itu bergerak lagi. Ini membuatnya sangat kesal karena terlepas dari usahanya, golem es yang menakutkan itu masih hidup. Makhluk itu kemudian memulai napas yang kuat, membuat pahlawan kita menyadari bahwa ia sekarang dalam situasi yang sulit. Monster itu kemudian melepaskan sinar kuatnya, yang berhasil dihindari oleh pemegang bintang mati di
di saat terakhir. Jadi, sambil mencoba menghindari serangan, ia mulai bertanya-tanya tentang alasan dibalik monster yang bertahan hidup hanya untuk tertangkap oleh tangan es raksasa dan dengan cepat dibanting ke tanah. Protagonis kemudian merasa waspada saat banyak tangan raksasa menuju ke arahnya dan semuanya menyerangnya pada saat yang sama. Namun dari bawah es, api hitam muncul sekali lagi dan membakar segalanya di dekatnya. Setelah berpikir, pemuda itu menyadari solusi untuk masalahnya karena hal yang ia sebut sebagai golem es pada kenyataannya adalah gua itu sendiri dan bahwa intinya pasti tersembunyi jauh. Itulah sebabnya ia bisa kembali berkali-kali. Pemegang bintang mati menyadari bahwa ia harus menemukan inti yang ada di dalam gua untuk akhirnya mengakhiri golem tersebut yang menurutnya merupakan tugas yang mudah. Ia segera berteori bahwa barang berharga seperti itu akan disembunyikan di tempat yang paling tidak berbahaya di seluruh gua. Saat ia menyaksikan sinar kuat terbentuk, sang inang merumuskan rencananya dengan mudah melompat keluar dari bahaya sebelum menyiapkan sinarnya sendiri dan menembakkannya ke lokasi aman yang ternyata adalah dasar danau beku. Begitu saja, lapisan es yang tebal hancur oleh sinar energi gelap. Dengan kata lain, inti asli monster itu akhirnya terlihat. Ini sangat menyenangkan pahlawan kita. Namun, monster itu belum mau menyerah begitu saja karena ia dengan putus asa meluncurkan duri esnya ke arah orang yang mengungkap kelemahannya. Sang inang menunjukkan betapa frustrasinya monster itu dan menegaskan kepadanya bahwa ia sudah hancur sebelum melepaskan serangan terakhir yang membakar intinya. Kilatan terakhir begitu kuat sehingga gua itu sendiri mulai bergetar. Semua orang menyadari gangguan ini. Semua, termasuk pemilik gua. Awalnya, sang ahli pengudian berpikir bahwa ini adalah fenomena alam, hanya untuk menyadari dengan cepat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Saat semuanya terus bergetar, pria itu bergegas mengumpulkan barang-barangnya. Ia kesal, berpikir bahwa ia sedang diserang, dan saat ia mengambil sepasang kunci untuk mencapai lokasi tertentu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu mengintai di belakang punggungnya. Begitu saja, sang master mendapati dirinya menghadapi kehadiran gumpalan yang tampak aneh yang membuatnya cukup bingung dan terkejut. Dengan itu, ia mulai mundur perlahan, diam-diam meraih senapannya. Sebelum menembak benda itu dengan gerakan cepat, tetapi setelah melihat bagaimana pelurunya hanya menembus materi itu, pria itu merasa ngeri. Tak lama kemudian, ia mendapati dirinya terombang-ambing. Ia dengan putus asa mencoba meraih senjatanya, hanya untuk benda itu mematahkannya menjadi dua. Gumpalan itu tiba-tiba menumbuhkan banyak mulut dan banyak gigi untuk menghabisi pria itu. Tapi tepat saat sang master memohon bantuan, berpikir bahwa ia berada di ambang menemui ajalnya, sebilah pisau muncul entah dari mana, menebas makhluk itu menjadi dua. Dengan itu, topengnya jatuh ke tanah. Sang penyelamat akhirnya mengerti apa yang dimaksud sang ahli pengudian saat itu. Ternyata makhluk ini diteleportasi ke dalam sel bersama timnya, pemimpin bayangan hitam juga. Menyadari bahwa pembicaraan mereka tentang sekutu mereka yang hilang tidak menguntungkan mereka. Pria itu heran melihat sang tahanan keluar dari selnya. Jadi ia memberitahunya tentang titik lemah di dalam penjara yang mereka eksploitasi karena lebih mudah menggunakan energi dalam bisana. Ia menunjukkan bahwa itu adalah titik lemah yang sama yang memungkinkan sang peniru untuk melarikan diri dari sel. Pemimpin yang mengenali keterampilan benda itu bertanya kepadanya tentang metode yang ia gunakan untuk melarikan diri dari penjara tanpa ada yang menyadarinya. Jadi ia mengusulkan gencatan senjata untuk saat ini karena itu demi kebaikan semua orang. Namun tanggapan dari gumpalan itu keluar sebagai serangan kuat dalam bentuk makhluk gelap. Ini membuat sang pemimpin kesal. Meski begitu, ia sudah menduga ini. Dengan itu, ia dengan cepat mulai menebas jalannya. Melalui makhluk-makhluk itu, menjatuhkan perpanjangan materi gelap satu persatu. Tapi saat ia terus menunjukkan keterampilan pisaunya, ia memperhatikan sesuatu yang menarik. Lawannya telah menciptakan banyak mulut penuh gigi yang ia luncurkan ke arahnya dengan cepat dan bersamaan. Dengan itu, pria itu menyesuaikan cengkeramannya pada pisau, bersiap sebelum melepaskan badai tebasan yang memungkinkannya tetap tidak terluka. Benda itu kemudian mulai membentuk anjing pemburu dari materi hitamnya, dan semuanya menyerang orang kuat itu dari segala arah. Tapi sang ketua bergerak cepat dan berhasil membunuh mereka semua, satu persatu. Pada saat itu, makhluk bertopeng itu menyerang pria itu sendirian. Orang yang menyadari ini segera membalas, mendaratkan tebasan bersih pada gumpalan hitam itu. Orang dengan topeng sekarang terkejut karena ia merasa lawannya tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan begitu saja, topeng itu telah dihancurkan, membuat gumpalan itu jatuh ke tanah. Baru saat itulah sang pemimpin melihat anjing pemburu lain terbentuk di belakangnya. Baginya, situasi itu sangat mengesalkan. Makhluk-makhluk itu bertambah kuat setiap kali mereka kembali, dan tubuh utamanya mampu tumbuh kembali dari ekstensi-ekstensi itu. Dengan itu, pria itu akhirnya mengerti mengapa kelompok teroris hanya mengirim individu tunggal ini ke sini, karena itu adalah peniru elit. Sang ketua menyadari bahwa ia tidak akan bisa membunuh makhluk itu kecuali ia punya rencana. Dengan kata lain, pria itu menghindari serangan sambil memikirkan bagaimana lawannya akan bertambah kuat seiring berjalannya pertempuran. Ini membuatnya menyadari bahwa ia tidak bisa berhenti sejenak saat menghadapi musuh seperti itu. Jadi, ia perlu melenyapkan semua ekstensinya, namun ia tidak bisa melakukannya satu persatu. Ia tahu betul bahwa waktunya harus sempurna. Pria itu kemudian menjentikan jarinya sambil memikirkan bagaimana makhluk-makhluk itu akan menjadi lebih kuat setiap kali mereka kembali. Dan begitu saja, sedikit kekuatan yang ia tinggalkan di dalam mulai aktif. Begitu saja, semua monster sekarang memiliki tombak gelap di dalamnya. Saat pelakunya menyadari bahwa melemahkan monster dan melenyapkan mereka sekaligus akan menjadi solusi terbaik. Itu adalah yang tercepat dan teraman. Melihat tubuh utama tidak punya cara untuk membela diri, ia mulai membombardirnya dengan serangan. Setelah pemukulan tanpa ampun, inti kecil mencoba melarikan diri, meninggalkan sisa tubuhnya
hanya untuk sang ketua dengan cepat menyusulnya. Dengan itu, monster itu memutuskan untuk melakukan beberapa trik saat ia tiba-tiba menyerang sang master secara mengejutkan. Namun, tepat sebelum ia bisa menghabisinya, bayangan hitam turun tangan di menit terakhir dan melenyapkan makhluk itu. Dengan itu, pria itu berbalik untuk melihat lawannya, hanya untuk menemukan beberapa materi hitam yang tertinggal. Ini membuatnya cukup kesal karena sosok licik itu berhasil melarikan diri. Saat sang pemimpin mulai mengoceh tentang bagaimana mereka harus melupakan perbedaan mereka, ia sekarang telah menebus statusnya sebagai penyusup. Ia tiba-tiba dicengkeram kerah bajunya oleh pria yang menuduhnya mengatur semuanya. Meskipun mengetahui tentang musuh, ia membiarkannya keluar dari sel agar bisa menyerangnya. Sang pemimpin mencoba mengklarifikasi, namun pria itu tidak ingin mendengar alasan apapun, mengklaim bahwa ia sama seperti penyelamat cahaya. Namun yang mengejutkannya, sang pemimpin menunjukkan bahwa ia tidak akan kredibel di dalam sel. Pria itu pasti akan menyebutnya pembohong di atas membuat benda itu waspada terhadap mereka. Jadi, satu-satunya cara untuk melindunginya adalah dengan membiarkan monster itu keluar. Dengan itu, Hanon akhirnya melepaskan sang pemimpin. Namun saat ia mencoba meminta maaf dan berterima kasih atas bantuannya, ia tiba-tiba dilempari tas punggung. Sang master yang tidak menyukai penyusup memutuskan untuk membantu bayangan hitam untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia mendesak pria itu untuk mengikutinya karena ia hanya bisa membantu bocah itu untuk waktu yang singkat. Tak lama setelah itu, pria yang sama dimarahi. Ia tidak punya pilihan selain meminta maaf sekali lagi kepada timnya karena meninggalkan mereka. Ketika ditanya tentang musuh, Hanon menjelaskan bagaimana para penyerang dulunya adalah majikannya. Sang pustakawan bertanya apa yang ia lakukan untuk mereka, yang segera ia tanggapi dengan menyatakan bahwa ia melakukan kejahatan untuk mereka, kejahatan yang tidak termaafkan, di mana penyesalan yang menyakitkan tidak ada gunanya. Baru saat itulah mereka perlu meminta pria ini berhenti, menyatakan bahwa mereka harus melanjutkan percakapan ini lain waktu karena mereka tidak berada di depan api gelap raksasa yang mengerikan. Di dekat api berdiri protagonis, yang begitu ia menyadari sekutunya, mendekati mereka sambil menunjukkan bagaimana mereka tidak tiba tepat waktu membuat mereka melewatkan pertarungan epik. Sang pemimpin menegaskan bahwa mereka mencoba untuk bergabung kembali dengannya secepat mungkin, hanya untuk menghadapi beberapa masalah karena menunjukkan betapa sulitnya itu bagi pemuda itu. Ia kemudian memberitahunya bahwa mereka telah menemukan sang ahli pengudian dan setuju untuk membantu mereka memulai segera. Protagonis menolak untuk melanjutkan. Hanon mengklaim bahwa setelah merasakan kekuatan pistol, ia tidak ingin menyegelnya. Sang ketua mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan persetujuan dan bahwa mereka tidak bisa menghindari operasi cepat. Pahlawan kita kesulitan memahami teman-temannya. Saat sang Inan dengan mata hitam memutuskan untuk mendemonstrasikan kekuatannya kepada bayangan hitam, pemimpin mereka merasa waspada. Ia kemudian mendesak teman-temannya untuk mendapatkan posisi pertempuran mereka. Saat pahlawan kita yang dikorupsi mengarahkan senjatanya dan mulai mendemonstrasikan kekuatan pistolnya, sinar api bendera menyebabkan kehancuran besar. Sang pemanggil meteor berhasil meloloskan diri di saat terakhir, hanya untuk mendapati dirinya dibombardir oleh rentetan tembakan. Jadi ia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri sementara sang penyerang menunjukkan betapa hebatnya bintang mati itu. Tak lama kemudian, sang Inang memperhatikan sang pemimpin mendekatinya dari belakang. Jadi ia dengan cepat memblokir serangannya dan mulai bertukar pukulan dengannya saat ia menyatakan betapa ia sangat ingin akhirnya bertarung dengan lawan yang kuat. Hanune mengarahkan senjatanya saat pria itu menunjukkan bagaimana ia tidak berharap mereka bertarung sepagi ini. Melihat ini, sosok yang cepat itu segera menutup jarak sambil menghindari serangan sebelum meninju wajah pemuda itu. Ini membuatnya terbang ke dinding gua, hanya untuk sinar gelap mengisi daya sekali lagi dan menembak ke arah orang yang segera menghindarinya. Pahlawan yang dikorupsi sangat terhibur. Baru saat itulah seseorang mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Topi merah itu sekarang dipersenjatai dengan gletser raksasa dan mendesak juniornya untuk kembali sadar, menunjukkan bagaimana ia dikonsumsi oleh parasit sebelum meluncurkan gletser ke arahnya. Ini membuat pemuda itu cukup kesal, jadi ia memutuskan untuk membalas dengan api gelapnya. Temannya cepat dan berhasil melindungi diri dengan memanggil dinding es. Namun yang mengejutkan, pengguna energi dalam pertahanannya tidak cukup kuat. Begitu saja, pahlawan yang dikorupsi menutup jarak dengan meretakan dinding, membuat sekutunya tidak punya cara untuk membela diri. Dengan itu, parasit memutuskan untuk melakukan pembunuhan. Tapi tepat saat ia akan menarik pelatuknya, posisinya tiba-tiba ditukar dengan sang pemimpin yang menggunakan pergantian bayangan. Tak lama kemudian, pemuda itu mendapati dirinya dikerumuni halaman buku. Tak lama kemudian, sosok yang dikorupsi itu disegel dalam kepompong kertas. Ini tidak lain adalah penjaga perpustakaan yang berhasil melihat sekutunya di luar kendali. Dengan yang terbaik untuk menahan anak buahnya yang marah pada fakta bahwa ia akan mati. Ketika ditanya tentang kekuatan segel, sosok tinggi itu mengklaim itu dibuat untuk saya, yang berarti itu hanya berlangsung setengah jam. Jinsu mendesak sang ahli pengudian untuk bergegas, membuatnya cukup kesal. Dan dengan itu, Hanon menggunakan presisinya, membuat kerajinan. Saat ia melanjutkan operasi, pria itu mulai memikirkan betapa tidak beruntungnya bocah itu, karena ia termasuk di antara sedikit yang dikabarkan memiliki kemampuan tersebut hanya untuk memperhatikan sesuatu yang menarik. Setelah melihat bahwa operator telah menemukan masalah, sang gadis memintanya untuk berbagi masalah dengan mereka. Ia menjelaskan bagaimana tidak ada cara untuk membuat perisai karena bahan yang diperlukan, yaitu energi alami bocah itu, telah habis.
Seseorang menyarankan untuk menyumbangkan sebagian milik mereka, hanya untuk sang master menolak dengan tegas, mengklaim bahwa seperti darah, energi yang ditransfusikan harus kompatibel. Sang pustakawan kemudian mengusulkan pengganti lain, menyarankan untuk menggunakan energi dalam universal yang berasal dari pecahan dingin di bagian bawah. Hanon dibuat bingung karena bayangan hitam berhasil menghancurkan inti gua yang akan berhasil untuk transfusi. Jadi, ia menugaskan mereka untuk membawa banyak pecahan itu. Ketika ditanya apakah operasi selesai, sang master mengungkapkan bahwa hanya ada satu masalah yang tersisa. Melihat bagaimana mereka membutuhkan item untuk memisahkan pikiran inang dan parasit karena tanpanya, bocah itu bisa menderita kerusakan otak yang hebat. Sang pemimpin meminta cara untuk mencegah itu. Jadi, Hano menjelaskan bagaimana perilaku pemuda itu membuat mereka percaya bahwa ia saat ini sedang melawan pistol di bagian terdalam pikirannya, dan bahwa salah satu dari mereka perlu memasuki alam bawah sadarnya dan membantunya melawan bintang mati agar ia bisa melanjutkan operasi. Semua orang dibuat bingung karena sang pemimpin segera menjadi sukarelawan, meminta sosok tinggi itu untuk membantunya masuk. Sang pustakawan dibuat terkejut karena ia tidak memiliki pengalaman mengenai transfusi pikiran, menunjukkan bahwa itu terlalu berbahaya. Sang gadis setuju, menyatakan bahwa baik dia atau bawahan lainnya harus mengambil tugas berisiko ini, hanya agar sosok kuat itu mengklaim bahwa ia harus menjadi orang yang melakukannya. Melihat bagaimana ia perlu mempertahankan janji luar biasa yang ia buat kepada pahlawan kita untuk membuatnya bertahan hidup, dan bahwa ia perlu membantunya karena kepercayaan yang telah ia tunjukkan. Dan dengan itu, ia meminta bantuan dengan persiapan sekali lagi karena ia bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Haon Beat. Meskipun situasinya tidak tegang, karena sekarang berada di tangan sang pemimpin, sang pustakawan perlu bergegas karena transfer pikiran harus dilakukan dan diselesaikan sebelum jantung terlindungi, yang berarti mereka perlu membebaskan protagonis sebelum semuanya membeku. Begitu saja, orang kuat itu mendapati dirinya di lokasi terdistorsi yang segera ia kenali sebagai alam bawah sadar bocah itu. Pikirannya tampak dalam keadaan menyedihkan, membuat sang pemimpin berteori bahwa ini karena efek bintang mati. Tapi saat ia akan berjalan untuk menemukan bocah itu, sesuatu tiba-tiba muncul di belakangnya. Monster raksasa kemudian mulai menyerang pria itu, yang hanya memanggil senjatanya sebelum dengan cepat memotong makhluk yang ditinggalkan sebagai tumpukan daging yang tercabik-cabik. Sang pemimpin, yang menyadari bahwa makhluk-makhluk ini adalah buah dari bintang mati, menunjukkan betapa lemahnya mereka, dan betapa mudahnya mereka untuk dibunuh. Tiba-tiba, tangan yang baru saja ia potong mulai bergerak, dan begitu saja, pria itu mendapati dirinya diserang dari segala arah oleh monster-monster yang mengerikan, membuatnya menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu tergesa-gesa. Sang ketua kemudian mulai berdoa agar bocah itu bertahan sampai ia tiba. Sementara itu, pahlawan kita harus menghadapi masalahnya sendiri juga. Melihat salah satu monster akan menyerang, ia dengan cepat bergerak keluar dari jalan untuk menghindari cakar yang menghancurkan. Pahlawan kita kemudian menggunakan pukulan kedua untuk melambungkan dirinya ke langit-langit. Haon Beat kemudian mulai memusatkan energinya ke kepalan tangannya sebelum melepaskan serangan yang menghancurkan. Dengan dua monster tumbang, pemuda itu dengan putus asa mencoba mendapatkan napasnya kembali hanya untuk memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan karena lebih banyak makhluk mulai muncul. Setelah melihat ini, Haon Beat dibuat bingung karena membunuh salah satu binatang biasanya cukup baginya untuk bangun dan mengakhiri mimpi buruk itu. Rasa sakit mengalir ke seluruh tubuhnya. Tetapi terlepas dari kesulitan, ia memutuskan untuk terus bertarung untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Tiba-tiba seseorang bertanya padanya tentang keinginannya untuk keluar, mengklaim bahwa tidak ada apa-apa untuknya di sana. Entitas itu menyarankan untuk menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Pahlawan kita segera mengenalinya sebagai parasit di dalam hatinya. Bintang itu mengusulkan untuk menghancurkan beberapa kota pilihan pemuda itu, mengklaim bahwa itu akan menyenangkan, hanya agar protagonis mengklaim bahwa ia tidak menyukai kehancuran dan bahwa ia perlu melarikan diri. Ia kemudian mengingatkannya pada pengganggu yang melecehkannya setiap hari dan melampiaskan kemarahannya padanya tanpa alasan, mengusulkan untuk mengakhiri dia dan sisa peleceh lainnya sementara inangnya dengan damai menikmati pembantaian itu. Haon Beat mengklaim bahwa parasit itu hanya berbicara omong kosong dan mengancam akan mengambil nyawanya jika ia tidak membiarkannya melarikan diri. Ini sangat menyedihkan bagi entitas itu. Ia kemudian mulai bertindak seolah-olah mencoba tidak menunjukkan permusuhan. Sosok yang baru saja terbanting ke langit-langit itu menyakitkan. Menurut bintang mati itu, mereka berdua adalah orang yang sama, namun separuh lainnya ingin mengambil nyawanya. Jadi, ia dengan marah menantangnya untuk melakukannya sebelum membuangnya. Bocah itu dengan cepat berpegangan pada sesuatu, memungkinkannya untuk lolos dari kejatuhan yang mematikan. Tapi karena kelelahan dan cedera, ia kesulitan untuk bertahan. Pistol kemudian menunjukkan bagaimana inangnya kesakitan dan bagaimana ia hanya perlu berdamai dengannya agar rasa siksaan itu berhenti. Tapi sang pahlawan dengan berani mengklaim bahwa pelatihan yang ia jalani di sini jauh lebih seperti neraka, membuatnya terbanting ke dinding lagi. Bintang mati mendesak sosok ini untuk berhenti, bersikap menjengkelkan dan bertindak tinggi dan perkasa, melihat bagaimana ia hanyalah bukan siapa-siapa di dunia luar saat ia terus menyiksanya. Entitas itu sangat kesal dengan fakta bahwa inangnya tidak bisa memahami kebenaran. Haon Beat menunjukkan betapa rendah parasit itu menganggapnya. Melihat bagaimana ia memiliki pola pikir yang sama tentang dirinya sampai baru-baru ini, dan melihat bagaimana semua orang memperlakukannya dengan kasihan dan mencoba membantunya, ia tidak bisa tidak melihat dirinya sebagai lebih dari sekadar pot ketidakbergunaan. Namun, setelah melalui pelatihan seperti neraka dengan individu yang tidak menganggapnya menyedihkan dan tidak berdaya, bocah itu menyadari kesalahannya. Dengan itu, pahlawan kita mulai menyalurkan energinya dan mengklaim bahwa pendapat orang lain tidak menentukan realitasnya. Dan dengan itu, ia memperkuat dirinya dengan energi dalam, menyalurkan semua kekuatannya ke dalam satu kepalan tangan sebelum meninju entitas
entitas itu dan mengklaim bahwa pada yang terbaik ia bisa mencapai sesuatu seperti yang lain. Awalnya, serangan itu tampak efektif, hanya agar makhluk itu berubah bentuk dan dengan brutal menginjak pahlawan itu ke tanah, menandai sedikit kekuatan yang ia peroleh dari pelatihan. Menurut entitas itu, keterampilan inangnya terbatas dan bahwa ia hanya perlu menerimanya untuk melarikan diri dari kesengsaraannya. Tapi bocah itu mengklaim bahwa masalah seperti itu menjadi sepele karena ia akan terus berjuang terlepas dari kelemahannya setelah menyadari bahwa kegigihannya pasti akan memungkinkannya untuk mencapai sesuatu. Dengan itu, pemuda itu mulai mengumpulkan energi gelap, mengklaim bahwa bintang mati tidak akan pernah menipunya lagi sebelum memanggil bentuk senjatanya ke tangannya dan menembak entitas itu dengannya sambil lebih bertekad untuk tetap memegang kendali. Setelah deretan kegelapan yang kuat, monster raksasa itu akhirnya hilang. Dan dengan itu, pahlawan kita berlutut saat sosok yang kelelahan itu dengan putus asa mencoba mengatur napas kembali. Berpikir bahwa penderitaan telah berakhir, ia mulai mencari jalan keluar, hanya untuk tiba-tiba dicengkeram oleh banyak tangan putih yang datang dari tanah. Ini membuatnya bingung karena makhluk-makhluk itu masih datang terlepas dari hilangnya parasit. Semua yang harus dilakukan Haon Beat adalah menyingkirkan monster dan berlari menuju kebebasan. Jadi, sambil berpegang pada harapan dan berjuang demi hidupnya, teknik bayangan telah diaktifkan. Potongan dimensi telah dilepaskan, menebas makhluk-makhluk itu sampai hancur dan membuat mereka semua menghilang. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya pingsan. Namun sebelum ia bisa menyentuh tanah, seseorang memegang tangannya. Sang pemimpin yang menangkap juniornya di menit terakhir meminta maaf karena tidak tiba lebih awal. Setelah melihat pria di depannya, bocah yang bingung itu berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf, hanya untuk mendapati dirinya dipeluk dan dipuji karena bertahan begitu lama. Haon Beat mencoba meminta maaf sekali lagi. Saat es mulai mengelilingi mereka, sang ketua menunjukkan bagaimana pemuda itu pasti mengalami waktu yang sulit. Ia mengungkapkan betapa bangganya ia padanya karena terus berjuang meskipun ada kesulitan seperti neraka. Jadi pria itu meminta bocah itu untuk menutup matanya dan membiarkannya khawatir tentang sisanya. Saat air mata mulai memenuhi mata remaja itu, sang ketua menegaskan kepadanya bahwa begitu ia bangun, semua kekhawatirannya akan terhapus.